Masih di Angkatan Podcast terkece seplanet bumi. Welcome semua yang baru gabung, geng. Hari ini ada Batas Senja. Yuhu. Aduh, jatuh lagi. Aduh. Edan ya, Goks ya. Goks pokoknya. Gua gak jadi nanya lo gondrong karena lo kunci. Iya, udah ganti ya. Ganti kan. Batas Senja New Jilid 2. Ya kan kemarin lo di-attack tong soal Apa yang pergerakan Batas Senja yang stuck gitu. Yang Iya, ditakutin bener. kan bubar sebelum senja ya kan. Bener. Katanya anak senja. Asar yang diteketin kan asar bubarnya. Tapi ini format yang baru, apa yang lo tawarin dari format yang baru ini Tong? Apakah dua orang gadis-gadis Ica-Ica ini? Enggak juga sih, maksudnya ya selain lagu maksudnya kita biar apa ya? Biar ngerubah mindset dari yang lama kan, yang lama kan berhijab gitu. Kalau yang ini emang pengen ugal-ugalan aja gitu. Yang ini terbuka gitu. Iya, enggak gitu. Ya biar beda aja sih. Enggak gitu loh Bang tujuan. Maksudnya biar lebih ini aja. Iya. Biar fresh, biar lebih Fresh, benar, Iya lu benar. dong. Kenalin dulu dari ujung ke sini. Halo, nama gue Nino. Iya. Ya pasti udah pada kenal lah ya. Boleh itu. Boleh yuk, kenalin masih. Halo teman-teman, Eh. saya Carissa Noviandari. Saya di sini sebagai vokalis. Keren lah pokoknya keren. Antara kalian sama Ala itu agak-agak tipis lah ya. Agak gacor dia. Ayo. Halo semuanya, kenalin nama gue Erika Tosifaja, panggilannya Ica. Jadi dia panggilannya Ica gede, gue Ica kecil. Ingat ya, sama-sama Ica tapi beda. Double Ica. Ya. Dia berarti posisi paten jilid 2 ini segini aja Tong ya? Iya, ini personil tetapnya ada dua additional juga kita. Personal tetap dari Nino di drum, lo di Iya, gitar, Ya, gue gitar vokal. gitar vokal. Ada vokal-vokal. Vokal 3 berarti ya. Tiga termasuk vokalnya. lo ya. Ica Itong. I3 ya. I3 ya berarti ya. Oh. Ica Ica Itong. Waduh, Ica Itong. berarti gue pura-pura gitu. Ica hitung. Masuk. I3 dong ya kan? Tiga. I3 Ica Itong. Tapi keren ya. Terus alasannya tadi selain menawarkan sesuatu yang fresh, alasannya kenapa dua orang ini yang lo rekrut? Sebenarnya susah gampang juga nyarinya sih waktu itu. Yang nyari Nah, apa yang ini yang mau aja apa gimana? enggak emang enggak ya? kalau yang mau banyak sebenarnya bukannya kita sombong ya maksudnya. Tapi emang milih-milih yang jarang kelihatan maksudnya, yang jarang ada di peredaran biar orang lebih Kepo. iya, terus lebih apa ya, lebih kelihatan apalah gitu. Gimana no? Apa alasannya Ica ini? Ya biar lebih fresh aja sih. Karena kan mereka apa ya? Kalau Enggak, alasan selain lebih fresh gitu. Apa gitu? Alasan kalian kan gitu kan. Biasanya kan ngerekrut lebih personil. ngeluarin nuansa musik yang baru lah. Oke, sejalan sama format yang baru lah intinya. Iya. gitu. Apalagi karakter vokalnya kan beda, sama Beda. yang lama udah beda Sama jauh kan. beda Iya, jauh. iya. Emang karakter vokal mereka kayak gimana? Yang satu tipis, yang satu tebal. Bener sih, itu bener banget gitu ya. Gitu ya? Saling melengkapi. Gitu ya? Saling melengkapi. Yang satu tipis, yang satu tebal tuh yang mana yang tipis, yang mana yang tebal ini? Sesuai, Ica kecil tipis, Tipis. Ica gede tebal. Ica gede tebal. Suaranya. Suaranya loh. Suara. Oke. Kalian ini ya kan. Nah, sekarang gua tanya nih dari Ica gede deh. Lu kenapa mau gabung di Batas Senja? Yang pertama Karena lu main pasti- FTV. Masuk, Iya. bisa jadi. Masuk. Iya kan? Yang pertama itu apa ya? Kepingin. Coba sih kurang deket kayaknya sih ini. Oh, Oh, iya. gitu. Ya. Ini udah kedengeran. Oke, udah. Yuk. Mana lu, ayo. Yuk, kemana yuk? Berangkat nih gua nih. Jadi, apa tadi Kak pertanyaan? kan sampai lupa. Lu kenapa mau gabung sama Batas Senja? Alasannya Yang- kenapa? yang Alasannya pertama, kenapa? Kepingin apa ya? Kepingin bakat ini diiniin lagi, diekspos Tersalur. lagi gitu loh Oke, Kak. diekspos. Karena posisi asik Hmm. menceritakan pribadi lagi jadi nih. Iya, nggak apa-apa. Posisi juga kepingin ini apa sih namanya, pengen dilihat sama semua orang kalau saya punya bakat kayak gitu. Tapi Bakat. bukan kasar ngomong kayak gitu, bukan. Iya. Kayak gitu, intinya kayak gitu. Iya. Terus juga sebelumnya Ica lihat juga di Batas Senja itu kayak lebih apa ya, beda dari yang lain. Maksudnya di Lampung ini kan rata-rata
pop ya. Iya. Kalau di sini benar-benar apa sih? Badannya gede gitu. Serius Oh, enggak. kayak Mas Dias ngomong ya kan ada bercanda. Jadi kayak gitu. Karena apa ya, lebih kayak dominan dari apa ya? Dari musiknya itu tuh kayak pengen nyoba gitu loh. Karena posisi di sini Ica dominan ke pop Oke. sama Melayu. Nah, di sini saya dituntut untuk bisa membawakan lagu Batas Senja yang genrenya kayak gini kayak gitu. Kayak mana? Kayak mana? Gimana sih, Kak? Iya, ke indie-indie gitu. Ke indie-indian ya. Oke. Bener, Oke. senja banget kan Iya, gitu iya. loh Kak. Terus apa lagi Kak yang ditanya? Sama kan memang sebelumnya Ica ini kan solo, Yes, solois iya. kan. Solois ya. bener, solo. Jadi buat tantangan Ica sendiri. Benar sekali Kak, setuju. Jelas. Makasih loh Kak udah nambahin. Nah sekarang ke Ica kecil, Iya. kasih mikrofonnya ke Ica Ica kecil. kecil. Ica kecil kenapa? Kenapa mau gabung? Kalian tuh kenal nggak sebelumnya? Enggak. Oh nggak kenal ya mereka nih ya? Enggak Sama sekali nggak kenal. Enggak kenal. Oh kenalnya baru pas di band. Iya, kenalnya baru di band. Oke, gimana? Kenapa tuh? Mau gabung sama Batas Senja? Iya, awalnya ngisi kekosongan. Iya. Gara-gara dulu emang pernah sempet ngeband nih. Oke. Dulu sempet ngeband juga, cuma genrenya beda kan. Beda genre lebih ke popang gitu sih. Ya. Terus Oh, anak pang kamu ya? Gangster kamu ini sebenarnya. dulu kayak gitu deh pokoknya popang banget deh Iya. anaknya. Terus Iya. bubar kan band dulu. Nah. Terus udah vakum tuh, terus kangen lagi nih band. Terus ada ada yang nawarin kan, ada yang nawarin itu Kak Elzino ya. Ya. Kak Elzino nawarin gitu. Terus ngelihat Batas Senja bandnya indie. Aku belum tahu kan, belum tahu banget kayak band indie kayak mana sih. Masih pengen yang gelutin lah. Masa sih nggak tahu Batas Senja? Gitu. Bohong banget sih. Ya kan? Emang nggak tahu mungkin ya. Dia kurang gitu. Popang. Kan dulu popang. Masalahnya di dia. Iya, benar. Iya kan? Popang kan Oh. anak indie juga. Iya, Iya. benar. Ya mungkin kurang ya, kurang. Lu nya nggak gaul lu. Oke. Ya Kak, emang kalau emang gua akuin. Terus. Ya Udah. terus ya udah gitu aja Kak. Masuk terus nyaman gitu. Oh nyaman. Nyaman aja. Oke, nyaman sama bandnya. Mantap, ya. mantap. Bandnya. Terus lu bisa akur sama Ica Gede momennya kayak gimana sih? Pas latihan Pas aja. latihan ngeblend aja gitu ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini memang lebih akur sih. Lebih Iya. akur, lebih Akhir-akhir akrab ini ya? iya. Enggak jaim-jaiman lagi. Tadinya awalnya- kayaknya jaim-jaiman. Awalnya si Oh. Kak Ica Gede ini pendiam banget anaknya. Oh gitu. Heeh. Pendiam banget gitu. Pendiam Pendiam. banget. Mau diajak ngomong apa ya gitu kan. Oh. Bingung kan. Pantesan dia sering dibohongin cowok ya. Iya. Dibawain diam ya, disakitin diam. Masuk. Sabar ya, Kak. Ramal lo. Ini gua nggak lagi ngomongin lo, Cak. Ini kan prediksi ya kan. Prediksi. Oh, momennya gitu ya. Momennya sering latihan, Iya. akhirnya Akrab gitu. Akhirnya akrab. Mm-mm. nah, ada biasanya kan dua vokalis cewek ini ada persaingan gak sih di antara kalian dia band gitu? Apa part to partnya emang udah lu atur di dalam karya? Dalam Kalau pembagian vokal. persaingan ya mudah-mudahan nggak ada sih. Kayaknya udah ada part-partnya sendiri sih. Hmm. Emang lu keluarin suara lu, si Ica satunya terus sama Ica satunya juga keluarin suara lu, maksudnya emang udah punya beda karakter lah Iya, gitu. iya, iya. Biar orang yang menilai aja mau bagus yang mana, tapi kayaknya bagus semua sih. Karena gua tuh khawatir kayak gini nih. Ini kan kita perkuat pertahanan band dulu nih ya kan. Ini di awal-awalnya gini nih. Pertahanan bandnya harus kuat dulu. Yang gua khawatirin diomongin orang A, B, C, D, E itu bandnya kokoh banget. Nggak taunya di dalamnya bobrok nih. Ya kan, itu yang gue khawatirin. Gue tuh cuman takut satu nih, kenapa banyak pertanyaan lebih internal? Karena gue takut band ini nasibnya sama saya kayak Jilid 1 gitu. Itu doang Benar-benar. sih sebenarnya. Nah jangan sampai begitu gitu kan. Tapi kalian visi kalian sama nggak sih kira-kira? Maksudnya gini, yang kalian tahu nggak kondisi Jilid 1 itu? Kondisi kenapa bubar di Jilid 1? Tahu nggak kondisinya? Sekilas. Kau tampak layu. Tahu-tahu aja. Masuk. Sekilas tahu ya. Iya, tahu aja. Tahu aja. Nah, Detail banget gitu enggak. tapi memang dengan hadirnya kalian di Batas Senja berarti kan kalian sangat diharapkan sekali loh untuk bisa Benar. membuat band ini semakin eksis gitu kan. Iya dong. Iya benar.
bukan bicaranya bukan kalian yang eksis gitu kan, Iya, tapi benar. lebih ke bagaimana si karyanya lebih eksistensi, bener gak sih? Iya benar. Ya kalau bisa semuanya lah gitu. Iya, kalau itu mah bonus maksud gua Bonus, ya kan. benar. Seiring sejalan kalau karyanya naik biasanya personalnya juga naik. Yang tadi gua bahas sama Nino. Iya. No, lu kan personil band nih. Kalau vokalisnya lebih terkenal dari lu nggak baper kan? No, enggak lah bang kata dia. Duit kita lebih banyak ya dong. Iya. Kita kan sesuai Aman. porsi. Iya kan ini pasti lebih terkenal no. Iya, benar. Iya, Banyak nggak penyanyi nih apa-apa. kan kemana-mana. Oh Ica, Itong, Ica Cuman kan Itong. mereka nggak tahu duitnya gedean siapa. Iya iya. Boleh juga. Ica. Bercanda loh, bercanda. Bercanda. Nanti yang dengerin baper. Terus yang apa namanya yang lagu sendiri. Lagu nyaman yang itu ya, Paling baru, iya. yang paling baru. Terbaru. Nyaman ini lu buat pada saat jilid 1 atau pada saat mereka dah hadir? Jilid 1. Oke, berarti Emang udah lagu lama. stok lama lu ya, stok lagu lama. Terus lu pikir kenapa lu di awal ngeluarin itu? Mau ngeluarin nyaman yang baru rilis ya? Iya Rilisnya baru kapan sih? rilis. Bulan Nyaman. lalu? Kapan rilis lalu? Rilis Bulan lalu? kita Udah 3 bulan yang lalu. ya. Ya itulah sekitar 3 pokoknya bulan, ya. Belum tahun lama banget kemarin lah. Tapi yang nyanyi udah Ica kan? Udah. Udah. Cuman si Udah. Karisa belum masuk Iya waktu itu belum. di Hmm. audionya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi ya Ica kecil udah masuk. Sudah. Kecil masuk. Lu kan kenapa dia nggak masuk di audionya? Belum masuk juga waktu itu dia. Waktu itu belum masuk. gabung. Belum gabung. Nah, Tadinya cuma 1. Nah, lu terus keputusan lu kenapa 2 jadinya ujungnya? Kenapa? Iya biar lebih keren aja karena dulu kan sempet Oh, duet dulu kan. duet. Iya. Oh, sekarang maunya trio gitu ya. Iya. Biar sesuatu yang barunya di situ. Iya benar. Oke, jadi tawaran yang dikasih sama Batas Senja untuk next levelnya adalah menambah vokalis dari bentuk duo menjadi trio ya, menjadi 3 gitu ya. Jadi dari 2 jadi 3 gitu ya. Iya. Iya vokalisnya. Partner gitu. lu dari 1 jadi 2 lah Jadi intinya 2, gitu ya. iya. Oh. Partner nyanyinya gitu. Karena kan memang ini band bukan apa grup vokal, nah itu yang harus dipahamin tuh. Karena gue yakin banget tuh ketika jadi ada ego yang harus ditahan tuh, Ca. Lu kan tadi gue dengerin lu nyanyi lagu lagu pop gitu kan. Ketika lu di band, lu ngerasa jadi diri sendiri apa jadi orang lain nih? Nah, lo. Ayo. Nah, lu bubar lagi band ini Ayo. habis ini. Lu di band ini lu ngerasa jadi diri sendiri apa jadi orang lain? Coba lu ngomong. Jawab. Nah, Kalau Ica sih ya, jadi diri sendiri karena bisa menyesuaikan di mana Ica ditempatkan untuk menyanyi pop, indie, Melayu seperti itu Kak. Jadi kalau mau jadi jadi diri sendiri atau orang lain ya jadi diri sendiri ya gitu. Tapi kalau misalkan untuk vokal benar-benar harus menyesuaikan. Kalau misalkan vokal Kak Itong, Ica kayak gini, saya juga kayak gitu, nggak boleh kita berbeda kan, karena kita band gitu. iya, Ica kecil gimana? Sama kayak gitu. Sama. Copy paste. Dia nggak menyesuaikan aja kak. Nyesuaiin ya, tapi bisa jadi diri sendiri. Bisa. Masih Nggak terpaksa juga sih. masih iya tetap bisa jadi gangster kan di band ini. Bisa. Aman pokoknya. Bisa. Gue takut kan, gue selama di Batas Senja kegangsteran gue tuh hilang. Hilang bener. Jadi dirinya hilang gitu. Gue ya. sih nggak peduli sama nyanyi gue, yang penting gue tetap jadi gangster. Ya, iya masuk akal juga sih. bisa. Banget ya, gengser. Tapi paling rock and roll dia. Iya, apa artinya? Kenapa harus gue tanyain tuh ya? Karena ya memang satu harus sadar diri dulu. Yang pertama ini ngeband, bener kata Ica besar. Ini ngeband, jadi diri sendiri. Kenapa yang gue bilang jadi diri sendiri gitu? Poinnya adalah lu memang harus ngerasain kalau ini band lu, karena lu member. Yang tadi dibilang kan personil band ini siapa aja tong sebenarnya, 4 orang inilah gitu. Nah, artinya lu harus punya kontribusi. Jangan pernah lu ngarepin apa-apa nanti udah Kanino aja, Kaitong aja, Kanino aja, Kaitong aja, terus ngapain lu di sini gitu kan? Benar. Gitu yang gue bilang, lu harus jadi diri sendiri. Iya benar. Terus selama lu udah di Batas Senja ini, apa kontribusi yang lu kasih buat band ini selain nyanyi gitu? Selain lu nyumbang suara gitu di sini gitu. Apakah dalam pemikiran band ini harus dibawa kemana lu hadir, apa kayak gimana? Saran-saran apa yang bisa lu kasih buat band ini?
Ini aku ngomong. Jangan tidur dong. Ya lebih sering ketemu aja, lebih sering ketemu. iya. Biar lebih produktif kan. Biar kalau misalkan ditanyain orang nih, batasnya kemana redup ya. Enggak gitu loh. Nah, Gitu ya. biar bisa ngejawab juga kan. Kita produktif kok gitu. Tetap latihan gitu. Tetap gitu ya. Jaga silaturahmi juga kan. Iya. Soalnya kan harus ada chemistry kan dalam satu band itu kan. Ya, gitu. Gitu ya, Cak ya? Iya, Kak. Masa sih? Iya, kalau Ica sih sama banget. Copy paste. Kayak gitu ya. Paste lah. Tapi lu ngasih Itong Nino deh, lu ngasih ruang buat mereka buat bicara nggak sih? Ya, Bicara nggak sangat sih? ngasih lah. Pokoknya mereka tuh bebas berekspresi lah kalau di sini. Gitu ya. Yang penting sesuai dengan part-partnya. Kalau untuk apa misalnya di luar musik bebas lah maksudnya. Tapi kalau di musik emang udah ada gua kasih part-part sendiri kayak misalkan si Karisa yang biasa nyanyi pakai vibra gitu kan. Kalau di Batas Senja kan kita tanpa vibra Iya, kan. iya. Emang set gitu Karena ini nadanya. karyanya memang kayak gitu Iya. Kalau macem-macemin jadi lucu juga gitu kan. Bener. Untuk gua kan kayaknya aneh gitu kan. Maksudnya ya udah gak enak gitu kan. Emang bukan partnya buat vibra gitu. Iya. Bercerita gitu. Oh, di tengah-tengahnya ada Kayak gitu. nggak sih? Iya. Nanti tahu Ica kecil scream kan. Iya kan. Iya kan sulit tuh. Jiwa-jiwa pangnya keluar itu kan. Astaga. Ya nyatuinnya susah-susah gampang lah sebenarnya gitu dengan karakter vokal yang beda-beda kan. Tapi gue suka kok, maksudnya kalau kayak gini kan jadi warna baru. Dia dengan pang, Ica dengan aliran musik Popang, popangnya oh. dia, terus Ica besar dengan gaya popnya dia, lu dengan karakter karyanya gitu. Itu kalau di blendnya bagus gitu, jadi Ya mudah-mudahan. jadi rasa baru Amin, emang. amin. Jadi lebih unik gitu, orang dengarnya ini unik nih gitu. Nah itu yang gue bilang, jangan terjebak sama episode dulu gitu. Iya betul. Makanya gue bilang lu harus kasih kontribusi apa gitu. Bawa aja karakter yang lama, tapi pada porsinya gitu loh, pada tempatnya gitu. Iya. Pada tempatnya, kalau part yang emang nggak cocok ya nggak usah dipaksain gitu. Tapi kalau berhasil ngeraciknya ya itu gue bilang suksesnya di situ sih. Iya, ya kalau kayak dulu juga sebenarnya menurut gua Batas Senja yang sekarang sama yang dulu tuh lebih ribet yang dulu ya. Kalau yang dulu itu kayak kostum aja harus pakai ikat, pakai apa? Kita pakai tali-tali etnik segala macam. Gua harus pakai ikat kepala. Kalau sekarang lebih lagunya aja deh, orangnya mah bebas gitu. Iya. Maksud gua lebih pakai gaya sendiri aja Iya, gitu. Lebih menyesuaikan. Benar. Oh iya juga. Kalau dulu kan lebih kayak etnik-etnik gitu lah. Iya. Dan gua rasa itu sulit gitu, terbatas ruang gua malahan gitu. Iya. Benar. Kalau sekarang ini bebas aja, mau bawain lagu pop ya bebas, popang ya popang. Yang penting namanya Batas Senja gitu. Terus lu kenapa dalam setiap penampilan lu nyeker? Lu kayak Ari Lesmana. Gua emang biar kelihatan indie. Oh biar kelihatan. Tadi gua minjem Biar sepatu anak udah indie dibawa banget. pulang sama yang punya gitu. Jadi saya nyeker sekarang. Ya tapi tidak apa-apa. Tega Lundri. Tapi pas di showcase tadi lu pakai sepatu. Pakai sepatu. Oh, gitu. Makasih Andre. Aman pokoknya. Berarti nggak harus selalu nyeker kan ya? Nggak harus lah. Selalu nyeker ya? Nggak harus. Gua Jadi karena pikir- dibawa pulang aja sepatunya. Lu Makanya gua saya tidak pakai. Iya, gue pikir lu kayak Ari Lesmana yang konsepnya memang kemana-mana memang nyeker gitu, enggak kan? Kalau Ari Lesmana tuh kayaknya udah tahan dingin dia, udah kebal masuk angin kayaknya. Kalau gua enggak, masih masuk angin juga masih bisa. Ya tapi penyakit anak band itu ya rata-rata udah paling high itu ya masuk angin udah. Iya. Jarang manggung masuk angin ya. Itu lebih sakit ya. Jarang banget anak band kena jantung gitu ya. Masuk angin itu pasti. Kerokan gitu kan. Nah, untuk materi yang baru ke mereka udah banyak belum, Tong? Apanya Yang sama yang format yang sekarang nih, selain nyaman. Udah ada, yang udah masuk dua-duanya nih. Udah Ica-Ica? ada 2 lagu. Yang satu udah jadi juga belum kita publish juga. Oh, udah jadi. Udah jadi. 2 lagu. Dan itu konsepnya jauh dari Batas Senja, itu lebih ngepop kita. Oke, serius. Bener-bener pop. Kita pengen ngasih sesuatu yang beda. Maksudnya yang gue bilang tadi Batas Senja itu namanya doang. Maksudnya ke Ah, indie-indian oke. lah. Iya, Tapi iya. musiknya mah bebas Ya gitu. balik lagi nggak ada yang disalahin sama karya kan. Iya, Kalau benar. adanya kayak gini Iya, ya udah benar. kayak gini gitu, nggak usah maksain diri lo harus gimana gitu. Iya, ya. dan kita juga kayaknya nggak pengen bergenre gitu deh. Kayaknya Iya, pengen iya. bebas aja. Maksudnya nggak mau terlalu beridealisme lah. Iya, Iya, pengen betul. bebas aja lah gitu. Sekalinya udah nemu karyanya kayak gini ya udah mainin aja karyanya gitu. Bodoh amat sama omongan orang. Iya. Iya Benar. bener sih, bagus. Karena prinsip gue tuh untuk karya itu kayak gitu, sama sejalan lah sama apa yang gue pikirin. Gitu. Buat gue sih, menurut gue karya Iya. sekarya gitu, nggak ada yang harus kita salahin. Lu nya aja, lu mau bawain karya itu nggak gitu.
Atau bisa juga suatu saat Alinea mainnya dari A minor ya kan, tadinya mayor kan, next A minor ya kan, bisa juga. Ke G, habis itu ke C lagi. Kuburan. Kuburan dong ya kan. Nah terus apa yang ngebuat lu benar-benar klik gitu? Oh ini Batas Senja ini jadi band yang harus gua iniin deh gitu. Apa yang ngebuat lu sebegitu yakin sama Batas Senja? Gitu? Kalau untuk aku sendiri ya Kak, ini kan bandnya udah ada nama lah di Lampung ya. Iya. Sayang banget gitu loh kalau nggak lebih dieksplor aja gitu. Kalau nggak di boost, ya harus kan? banget digituin kan. Jadi kayak udah nyaman juga kan di sininya kan, di band ini udah nyaman. Terus nggak ada keterpaksaan, nggak ada apapun kayak gitu. Jadi udah kayak ya udah sepenuh hati aja di sini. Ayo bareng-bareng gitu. Kita majuin bareng-bareng sama-sama gitu. Oke, lu gimana, Ca? Ya kalau mau dibilang sebenarnya sama. Ya pertama itu nggak ada keterpaksaan dalam hati, nggak ada. Benar-benar tulus yang mau apa sih bareng-bareng mengangkat nama Batas Senja tuh bareng-bareng yuk gitu. Yeah. Benar-benar tulus. Gimana ya? Ngejelasinnya ya cuman sebatas itu, tulus banget mau naikin lagi nama Batas Senja karena dulu saya menilai Batas Senja dulu pernah perform di acara kuliahan Ica. Nah, jadi kayak bener-bener wow, ini kayak udah artis ibu kota, bukannya artis yang kabupaten gitu kan gitu. Tapi bener-bener ini udah nasional gitu loh. Karena banyak orang yang nyanyi bener, gitu. Karena juga jobnya udah di mana-mana gitu kan. Terus pas redup, emang Ica tahu udah nggak ada sama sekali gara-gara COVID atau apa gitu, nggak ngerti. Eksistensinya nurun lah. Benar. Terus pas banget diajak, wah kayaknya semoga pas saya masuk bisa ngangkat lagi nih gitu. Walaupun terkendala dengan penyakit COVID ini kan gitu kan. Semoga aja nanti setelah itu kita bisa bareng-bareng lagi angkat Batas Senja. Kepingin banget gitu loh dalam hati, ya ampun pengen gitu kayak dulu. Pengen juga ngerasain gimana Kak Nino terus Kak Itong bisa nyanyi di atas panggung besar, orang pada excited mau nonton, itu kepingin banget kami berdua rasain gitu. Tapi ya kita berawal lagi dari nol sekarang ini, bukan yang lagi booming-boomingnya kita masuk, bukan dari nol lagi kita berdua ya masuk kayak gini kan. Jadi ya kepengen banget rasain kayak gimana posisi mereka berdua, kepingin gitu. Makanya kami berdua benar-benar kepingin kepingin banget ngangkat Batas Senja lagi Kak. Iya. Oke sih. Keren sih, keren. Oke. Gua jadi ini. Kalau menurut lu gimana nggak? Bukan gini. Kenapa? Karena gini, gua khawatirnya gini loh. Bukan posisinya mereka. Gue tuh cuma khawatir mereka ini ngerasa diajak gitu loh. Ya kan? Padahal challenge-nya adalah di kedua orang ini gitu. Apakah dengan kehadiran kalian nih bisa membooster lagi ya? Bisa membooster Batas Senja. Padahal challenge-nya tuh kayak gitu gitu. Semoga bisa. Bukan bukan Batas Senja lagi ngerekrut 2 vokalis terus jalan gitu kan. Gitu kan. Tapi gimana challenge-nya ketika adanya kalian gitu, ada progres lah minimal gitu, ada progres yang positif yang dialamin Batas Senja gitu. Kita nggak bilang band ini harus kayak gimana gitu. Kalau kayak ya itu Tong ya, No ya. Kalau hasil tuh bukan urusan kita, urusan Tuhan yang Maha Kuasa ya kan. Urusan kita, tapi progres yang positif adalah urusan kalian gitu. Nah sekarang gini Tong, apa yang lo janjiin sama kedua orang ini untuk bisa ngeband sama-sama gitu? Apa yang lo? Kalau janjinya sih kayaknya enggak. Iya kan? Kayaknya ada nggak? Nggak ada juga sih. Cuman apa yang lo sampein ke mereka? Tapi gue jujur, gue pernah bilang gini ya. Event Batas Senja bakal naik lagi gitu kan. Maksudnya ya kita bisa sama-sama cari pengalaman, sama cari uang jajan lah. Gua ngomong kasar gitu lah ya kan. Karena kan kalau gua nggak ada tujuan yang kira-kira pasti kan agak-agak sulit juga kan gitu. Maksudnya event Batas Senja udah mulai jalan lagi, seenggaknya kita bisa cari pengalaman di sini sambil kita cari uang jajan lah gitu aja intinya. Gua nggak ngomong-ngomong besar juga, enggak. Cuman itu aja, cuma cukup itu di situ doang. Tapi enak juga ya ada obrolan uang jajan gitu ya. Kesannya ada jajannya gitu ya. Iya karena itu emang harus sih, emang harus. Kadang kayak gue punya teman tuh kan, maksudnya kayak mereka tuh ngebuat band terus pengen ngerekrut temennya tuh mungkin berat karena dia nggak tahu tujuannya mau dibawa kemana gitu kan, dan akhirnya nggak jalan gitu kan. Maksud gue berani bilang gitu karena sudah terbukti gitu. Maksudnya
kemarin sudah sempat kita maksudnya bisa nyicipin uang jajan lah dari jerih payah kita ya kan maksudnya. Ya next suatu saat siapa tahu jalan lagi ya kan Bang, siapa tahu bisa lagi kan. Amin. Nah kalau ngomongin gini, kalau ngomongin jam malam, Jam malam gimana tuh? jam malam nih, ini kan kalian usianya berapa adik-adik? Usianya berapa? Ica kecil berapa usianya? Mau 20. Mau 19 berarti Iya. ya. Tahun ini 20. Iya. Bulan apa? Juni. Bulan Juni. Oh masih lama. Kamu 19,5 umur kamu berarti. Oke, iya. Ica besar, Ica 16 besar. setengah. Kalau untuk tahun ini di November nanti 23. Udah tua ya? Enggak juga lah, Oh masih gitu. produktif. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada tapi orang tua kalian gimana? Ya kan karena kalian belum bersuami, jadi ketanya orang tuanya ya kan. Orang tua kalian mendukung kalian apa enggak gitu. Kalau dua orang gila ini mah udah rebel ini jiwanya ya kan. Kalau dari saya sendiri orang tua malah mendukung. Karena apa? Ini saya, ini jati diri saya. Sebenarnya kalau saya disuruh ngajar, itu bukan basic saya gitu. Kalau misalkan disuruh ngajar. Ngajar apa? Dia ngajar apa? Iya, Guru. alhamdulillah udah jadi guru. Nah terus kayak lebih kayak disuruh di stuck gitu loh Kak. Jadi kemampuan saya cuma di situ aja. Nah kalau di sini saya bisa explore. Ini kemampuan saya gitu. Iya, pantesan agak kaku ngobrol sama dia. Ternyata Guru. Iya. Terus orang tua gimana Ica kecil? Gimana Orang orang tua? tua dukung aja. Dukung. Soalnya dari awal mau masuk band ini juga Kak Elzino, Kak Itong juga ketemu juga sama keluarga kan. Iya benar, kita ya izin baik. Enggak ke rumah sih waktu lewat Ketemuan Instagram, aja, tapi sempat ketemuan. ketemuan juga ngobrol baik-baik. Kalau gua sih nge-treatnya emang dari awal ngambil personil itu emang ketemuin keluarga dulu, ngobrol gitu. Begitupun dulu Sarah kayak yang lain terus Bella. Jadi pada deket semua gitu. Iya, karena cewek-cewek kan susah. Nah, kan? itu dia yang makanya kalau karena cewek makanya harus bener-bener datang langsung ke yang punya anaknya ya kan. Ya itu adalah bapaknya. Karena bapaknya itu. Karena bapaknya ada yang punya anak. Iya, makanya itu. Jadi kita harus izin. Roaming gua. Susah ya. Nah sekarang kita menarik juga tuh soal guru ya tadi. Ada pekerjaan ternyata di luar band gitu kan. Ya kan di luar musik ya. Iya benar Lu Kak. jadi guru udah lama ya? Udah mau jalan 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Ngajar di SMP, SD, SMA? SMK. SMK. Oh guru SMK ngajar apa? Seni budaya. Seni dan budaya. Apa yang diajarin? Tentang seni tari, seni musik, seni rupa, teater harus bisa. Harus bisa Walaupun semuanya. kita nggak Walaupun basicnya kita di nggak sana. bisa. Ya, tuntutan ya nggak? Tuntutan ya. Tuntutan. Jadi lu belajar nari, belajar juga dong ya? Ya nari pasti karena jurusan juga seni tari. Oke. Nah kalau musik dapatnya dari lingkungan, Oke. dari teman-teman gitu. Ya kalau kayak musik kan Musik. udah enak kan karena lu punya band gitu. Ya. Terus apa kata murid-murid lu? "Oh, ini vokalis Batas Senja." Iya gitu. kalau dibilang itu heboh. Sampai Kak mau minta foto Oh, kayak gitu-gitu, oh, gitu. diledekin gitu kan. Oh. Terus guru-guru juga kayak gitu. Karena guru-guru kan sekarang ini Masih seumuran, masih Iya, banyak guru muda ya? Guru milenial juga kan yang tahu semuanya, cari tahu apa guru ini gimana gitu. Ya itu gara-gara ngelihat Instagram, terus juga ngelihat aktivitas saya juga kan. Jadi ya mereka kayak excited juga kayak wah jadi kalau dibilang itu kalau artis sih nggak tahu ya artis apa bukan ya kita nggak ngerti ya pokoknya udah kayak wah bagus udah ngikut band Batas Senja, siapa yang nggak kenal Batas Senja sih sekarang kayak gitu kasarnya ngomong. Tapi itu nggak ganggu lu kan? Nggak ganggu. Alhamdulillah nggak, karena Kak Itong sama Kak El ini menyesuaikan Ica jadwal kita semua gitu loh, bukan yang semau-mau mereka, benar-benar nyesuain saya ada jadwal kapan nih hari apa gitu baru kita latihan kayak gitu. Emang gitu. Betul. Bener. Benar. Ngajar Senin sampai Sabtu. Sampai Kamis. Jumat. Senin sampai Kamis. Tapi kalau ada mendadak kayak ada tugas apa dari sekolah kita harus datang. Nah itu yang bikin pusingan. iya. Ya ampun nggak bisa datang gitu minta izin. Tapi sekarang kan sebenarnya kan kalau sekarang lebih enak kan nggak berapa. Ya sebenarnya itu tujuan kita juga maksudnya punya vokalis 2 gitu. Itu yang paling Oh, ya salah iya, satu iya, dari iya. itulah. Bisa saling membackup. Ya benar.
sama memperluas marketing ya Anda ini. Iya, bener Oh, dong. jadi fans Batas Senja sampai ke SMK. Ya, Ya, benar. lumayan kan Kak. Iya. Bisa nanti dicoba-coba buat ini kan apa sih Lagu. namanya itu? Pensi. Lumayan. Gitu. Gue tuh khawatirnya, tapi nggak ini kan, lu nggak kaku kan sebagai guru, lu nggak jaim depan murid lu kan ya, maksudnya. Enggak. Jaim boleh pada saat ngajar Iya, gitu loh. sewajarnya aja, di tempatnya aja gitu. Kalau misalkan jaim-jaim, tapi kalau misalkan ngajar, kalau dia salah ya salah. Iya. Enggak imi gitu Iya. loh, menye-menye gitu, enggak. Oh berarti dia nih Ica Besar nih salah satu guru favorit di sekolahannya berarti ya? Maybe sih kayaknya. Maybe Iya bener gitu ya. ya. Bisa jadi sih. Gue yakin ini pasti anak-anak muridnya ini banyak yang jatuh cinta sama Iya. dia ya kan. Diledekin yang ada. Lu gimana disukai sama sering berondong-berondong? Hah? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya, karena mereka masih berondong Iya, gitu ya. belum saatnya gitu. Karena mereka belum bisa berdiri sendiri. Oh maksudnya iya gitu. Harus dipegangin ya. Enggak, maksudnya Gimana sih? maksudnya Kita kehidupannya lah ya? Oh, gitu. kehidupannya, Iya, iya, Ekonominya iya. Oh, belum iya, bisa iya. berdiri sendiri jadi iya. ya wajar lah. Lu Ica kecil nih apa? Ada kerjaan di luar main musik nggak? Iya, paling Apa? foto, nyanyi-nyanyi gitu. Oh, foto. Ya itu masih musik juga nyanyi. Iya, gitu? masih musik juga. Foto model. Foto katalog model Katalog gitu. gitu. Mm-mm. Gangster. Gangster udah enggak Oh, kayaknya. udah enggak ya? Udah enggak. Sudah cukup kayaknya. Masih nongkrong di lorong nggak sih, Lorong King? Waduh, enggak deh. Dulu kan zaman-zaman Pertanyaannya berat sih tuh. zaman Arto dulu kan di situ semua tuh Iya. anak-anak punk tuh ya kan. Oh, abangnya anak pang ya mantan? Enggak. Kok tahu? Tahu lah. Ya, anak-anak punk kan ya semuanya kan. Kalau gue ini kan maksudnya kalau dia as a music kenapa enggak gitu bergaul Iya, kan, gitu bener bahas, sih bener. bahas musik Tambah-tambah kan. relasi. Musik punk bukan kan ada statement dari Bang Iki ya kan. Ya gimana tuh? Bedain anak punk sama anak jalanan enggak kata dia. Ya benar sih. Iya Iya, juga bener, gue bener. bilang. Tapi nggak ngepang-ngepang banget kok, Kak. Ya ngepop kan, popang Iya, kan. popang. Yang masih ada rasa-rasa cewek-ceweknya Iya, lah istilahnya ada. ya. Oh gitu ya. Lu gimana Apa bisnis atau apa gitu? Kalau gua kegiatan sama apa? Lagi jalan sama anak-anak komunitas RC. Apa? Komunitas RC, RC itu apa? radio kontrol. Radio kontrol? Iya. Itu ngapain tuh radio kontrol? Mobilan, Oh mau remote control. remote kontrol, Oh, remote radio control. kontrol. Mobilan. Menyebutnya radio kontrol. RC. Mobil-mobilan. Iya. Banyak mobil apa aja itu? Rally, Hmm. buggy, adventure. Tapi bukan mobil-mobil kecil yang di foto-foto gitu bukan. Bukan. yang Kalau itu diecast. Oh, beda lagi ya. Beda lagi. Oh. Kalau ini kita ya lebih ke apa? Mainan dewasa lah gitu loh. Oh, iya. Bukan toys gitu loh. bukan mainan anak-anak Iya, gitu. benar. Kalau itu udah pasti nyanyi kan. Udah Nyanyi. terus Sama radio. paling ya bisnis kecil-kecilan lah apa sampingan. kecil-kecilannya? Ya kayak Ini keripik. mumpung lagi di podcast loh. Nah, sekalian tuh. Nama keripik lo apa? promo produk lah sekalian Kayak biar keripik. anak-anak pada tahu. Ya terus bantuin apa ya? Ibu jualan di rumah. Keripik apa? Keripik pisang. Keripik pisang. Keripik pisang. Lu dagang di Gang PU itu? Enggak. Beda. Ngindi lebih dagangnya Ngindi. ngindi di rumah gitu. Indi. Ngindi juga ya. Indi juga, keripik juga indi kita. Gede banget anaknya. Ada namanya nggak keripiknya? Keripik Indi jangan-jangan. Tapi keren tuh keripik ini. Keripik. Hah? Iya, Iya kasih juga. nama ya. itu aja, Ih, Kak. jadi Keren lu jalan loh. sendiri home production gitu ya dia kan. kan keripik Indi Sementara belum ada label sih. kan. Ya Indi lah berarti. Iya benar. Iya lah. Belum ada label. Nggak ada label kan ini namanya juga keripik biar Indi. masuknya lebih gampang. Enggak Iya ada dong. lagi enggak ada label jadi biar masuknya gampang. Keripik Indi. Ya itu Ya, paling boleh itu sih. Sumbang Boleh sih ya sih. keripik Indi. Dari gua tuh. Keripik indi ya. Keripik Indi lah kan. Kenapa kok keripik Indi? Karena nggak ada label gitu. Oh benar. Nanti yang Iya. talas keripik Alenia, Oh, iya. talas Iya. menuju terang, Iya, nah, untir-untir menuju terang. That's the Ih, point. Itu maksud gua. Biasain kayak gitu. Kan gua udah bilang dari awal, Iya, make benar. music your business gitu. Benar. Make music your business. Itu ada di bukunya David Ellefson main tuh. bassnya Megadeth. Serius, itu ada bukunya. Iya, Yang bener. Harganya Isinya? $12 kok. Adalah? Make music your business. Kata-katanya adalah Make music your business. Oh. Jadi semuanya, jadi apapun, karena lu udah base lu adalah musisi, ya kan? Lu mau ngerjain apapun itu, lu
lu tempelin terus itu. Misalkan kayak benar. tadi tuh keripik Alenia gitu misalkan itu ya. Itu tuh keren kali. Idenya konyol memang, konyol. Tapi orang ngelihatnya wajar kali, maklum Iya, juga ini benar, sekalian promo lagu ya. Iya Benar, gitu. Kalau nggak lewat keripik, kalau nggak lewat Belakang keripik, ada gimana? liriknya kan. Masuk. Ide lu masuk. Jawabannya itu simple no. Yang namanya juga anak indie ya kan. Iya. Jawabannya saya simple, sesimpel Kita itu kan. gitu. Namanya anak indie. Namanya anak indie ya. Boleh kan? tuh nanti gua garap. Iya kan searah. Nah, kita ngomongin selebihnya setelah itu apa? Setelah keripik. Nggak ada sih, paling kegiatan gua apa ya? Latihan di rumah terus. Paling Ngomong anak ya. Nyopet ngomong nyopet anak. enggak kan? Udah Nyopet berhenti. enggak. ngomong anak. Dia baru punya anak juga kemarin. Oke, baru. Iya. Baru punya. Oh, jadi bapak baru ya. Bapak baru. Oke. Terus Congratulations man. congratulations man. Merchant. Nah, kita tanya merchant deh. Merchandise. Merchandise-nya Batas Senja ada ya? Sudah sempat produksi dulu tapi sekarang Apa? lagi vakum. Merchant-nya apa? Baju. Baju. Kaos, Kita cetak tulisannya kayak box Alenia. set dulu gitu. Kaos waktu itu, terus Kaos. sempet ada kita selipin kopi juga waktu itu Ya ya. box set lah gitu. Iya, kan? box set. Lu jadi merchant Batas Senja nyelipin kopi gitu, lu balik mindsetnya bro. Lu bikin something, selipin Batas Senja gitu. Bener. Dibolak-balik aja nggak apa-apa kali. Orang juga tahu kalau kita musisi, itu maksud gua. Jadi jangan pernah kehilangan jati diri lu sebagai musisi walaupun lu guru. Ingat ya, keripik indie. Promo Iya ya. kan? Lahir kritik baru di podcast ini ya kan. Walaupun jadi foto model ya kan, jangan pernah lupa kalau lo anak band gitu, anak musik, apapun yang dijalanin sejalan gitu sama musiknya gitu. Jadi siap. bridging lo kemana-mana, jadi bridging apa ya kalian buat ngelangkah itu Iya, maksud bener. gua kan. Betul. Kalau nggak buat apa kita main musik, nggak seru banget. Bener. Iya. Bener nggak sih Tong? Iyalah, kayak monoton gitu-gitu aja Monoton gitu ya. ya. Bener. Terus yang reguler di band cuman lu ya Tong ya? Iya, kadang-kadang teman-teman juga gua sempat ajakin juga maksudnya kalau ada event-event apa dadakan. Iya, gitu. bener. Cabut-cabutan lah mereka gitu. Emang mereka nggak mau atau memang nggak ada yang ngajak nih? Emang mau atau emang butuh duit gitu? Emang nggak mau aja gitu, reguleran gitu. Ada sih, Hmm. sempat ada yang ngajak. Nah, kemarin baru nerima juga di Hmm. kafe. Wedding, kafe, Heeh. di kafe. Kalau aku iya kontrak gitu. Oh, kafe gitu. Mm. Kalau dia ngajar ya, Kalau- nggak ya, nggak ke reguler gitu nggak ya? Kemarin kayaknya Hmm. diajak wedding Diajak wedding sama siapa? sama Alkafi Voice. Diajak wedding. Diajak wedding. Diajak wedding. Jadi Diajak diajak bukan diajak main di wedding. Iya, diajak Diajak wedding. Diajak nyanyi wedding gitu kan. Oh. Itu baru berani ngambil. Oh gitu. Ya, sebelumnya nggak sama sekali. Tong, di antara personil Tong, yang anaknya paling baperan siapa Tong? Baper dikit-dikit, gitu. Enggak ada sih Nggak ada kayaknya. ya? Alhamdulillah fine semua maksudnya. Fine semua ya? Dibandingkan ya bukan membandingkan dengan yang dulu maksudnya. Iya. Sekarang kan emang udah dikomitmen dari awal batasnya ini gini kita jangan sampai gini. Sekarang makanya lebih enjoy aja gitu. Yes. Lebih enjoy ya, nggak ada yang baperan ya, mau Nggak. udah Betul. bandnya udah dewasa ya. Ya. Nah sekarang kalau gua ngukur band Batas Senja ini agak-agak simpel sulit juga nih ya. Simpelnya kayak gini nih. Ica kecil umurnya 19,5 ya kan. Ada Ica besar umurnya 23 tahun ya kan. Ini akan terjadi masalah kalau kita belajar dari hal yang terdahulu nih ya. Akan terjadi masalah ketika satu nih kalian punya pacar. Ini dulu nih si kecil punya pacar nih. Ini enggak maksudnya itu akan terjadi masalah ketika kalian punya pacar. Nah kalau dia nih yang bahayanya lebih bahaya Ica besar. Dia kalau udah punya pacar nih nggak lama lagi dia nikah. Belum ada deh Iya nggak lama lagi karena kalau ya lu aja tadi bilang umur lu 23 tahun lu bilang lu udah ngerasa tua gitu. Ya kan? Artinya nih ada mindset yang memang dimana lu kurang bisa produktif gitu kan dalam untuk dalam saat artian. ini belum. Gitu. Udah tekad belum. Nah berarti as a passion musik buat kalian itu kayak gimana gitu? Batas Senja lah kita lebih fokusin lagi. As a passion atau karena memang mau eksistensi aja gitu. Kayak gimana posisi musik di hidup kalian tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Yang gua khawatirin kan gitu Musik. tadi, yang gua bahas tadi Iya, kan benar. ke Nino. Gua tadi sebelum podcast bilang, "No, ini kalau anak-anak tuh merit Batas Senja gimana, No?" gitu. Nah, sekarang gua tanyain langsung Ya, ya. biar langsung dijawab. Langsung dijawab nih. Kalau bilang itu musik
memang ada di hidup saya gitu. Mm. Mau dari kecil memang udah suka musik, dari TK PAUD lah, dari PAUD memang udah suka musik. Jadi kalau sama musik nggak bisa lepas. Gitu. Ya tapi kalau misalnya tergantung ya Kak. Ini gue suka nih Kita punya tergantung. laki harus bisa terima kita gitu. Iya. Saya mau sekarang kayak gitu. Saya udah yang dulu udah cukup stop. Iya. Toksiknya kayak gimana? Tapi untuk saat ini dia harus Dibahas ya, Iya, bukan Bang. gua ya, bukan gua ya. Dibahas. Gua ya. Gua Gua nggak nanya-nanya lu. Oke. untuk saat ini harus terima saya. Oke. Kalau nggak mau sudah cukup. Udah, itu pikiran Ica sekarang kayak gitu. Nggak mikir umur udah tua apapun itu belum. Belum untuk serius. Untuk saat ini lebih ke karir. Serius. Iya, iya. Gitu Kak. Memang udah tekad banget lah. Udah dibilang udah tekad banget dari diri sendiri sebenarnya. Udah Oke. cukup. Berarti emang yang gua khawatirin tuh kan ketemu pacar cemburuan aja lah dulu deh gitu kan. Aduh, Cemburuan gitu. udah ngerasain. Toxic. Oke, cukup. Gitu. Ica kecil gimana Ica kecil? Oh, dari kita dia punya pengalaman zaman jadi gangster kemarin kan pasti ketemu cowok yang Iya bener sih. iya kan? Iya kan? Kayak deket sama cowok aja kayak Enggak ini gini, Maksudnya statement keluar. kalian ini penting. Ini kan kesannya mau jokin nih, Ca. iya. Tapi ini statement loh. Ketika ada cowok yang benar-benar pengen deketin kalian, dia tuh harus tahu kalau ini gue positioning gue ini begini nih gitu. Iya, benar. Ya kan? tahu. Lu jangan coba-coba Iya. ngarahin gua kemana-mana dong. Lu Iya, kalau lu. tau lu sayang sama gue ya lu sayang passion gue dong. Iya benar harus menerima kita sih. Itu maksud gua gitu. Jangan ngubah kita. Gak Iya bisa dong. ngerubah kita gitu. Tiba-tiba nanti gue takutnya jadi 180 derajat gitu loh. Oh iya. Karena baseline-nya apa? Cemburu gitu. Terus lu Betul. gara-gara cemburu lu jadi ngebunuh passion gua jadinya kan kayak gitu kan. Bukan passion aja sih soalnya kan ini kan kayak satu band nih. Jadi semuanya kena imbas kan? Iya. Iya makanya itu. Bener kan? Lu jadi kayak gila Nino sama itu nggak bakal sekecewa apa nih kalau Iya. kalau alasannya cemburu sih Iya. ya. Betul. Kak cowok gue cemburu nih gue gak bisa latihan. Nah. Sorry banget. Nah, Ya udah Cak cabut aja. kata itu Kan bingung. tai banget. Benar itu. Iya gitulah pokoknya. Karena kan, nah untungnya kalian ini kan kalian udah ini udah pada punya bini nih ya kan. Ketika jadi ada belajar kan, ada Iya. belajar sama istrinya Itong sama istrinya Nino gitu kan. Lu bisa ya ngedukung gitu. Harus. Kalau mau Tuh mikrofon tuh. kemauan dari lakinya harus kita ikutin. Untuk saat ini udah deh. Kalau kayak gitu. Tapi untuk sekarang harus terima Iya. kalau benar-benar dia mau sama kita. Iya. Tapi kalau nggak terima udah cukup deh. Umur masih muda. Panjang Apalagi? perjalanan. Waduh benar. Iya karena gitu gini loh. Ini kan ini sejauh pandangan gua sejauh ini terhadap industri musik gitu ya. Rata-rata jangan ada vokalisnya cewek deh, ada personil cewek aja di satu band itu gitu kan. Ada personil yang nggak harus nyanyi juga, pemain drum kayak pemain bass kayak gitu kan. Itu ketika dia menikah, hilang orang ini gitu. Hilang orang ini. Si cewek ini hilang gitu. Jadi kayak apa ya, kayak nggak ada warnanya lagi aja kayaknya industri ini dipenuhi oleh laki-laki doang gitu. Benar sih. Iya jadi ya itu tadi dalilnya gampang. Dalilnya itu musik itu nggak bisa untuk selamanya. Udah mau sampai kapan lah kamu mau main musik itu ya kan sih kata cowok kalian itu. Mau sampai kapan kalian main musik itu? Udahlah. Cepat atau lambat juga pasti bakal berhenti. Kalau sekarang berhenti ya nggak ngaruh juga gitu kan. Pasti kayak gitu dalilnya tuh. Iya benar. Padahal hobi, soul, jiwa gitu kan. Gue baru ngepost kemarin gue bilang musik activity itu adalah memang kita ngibur orang. Ya, Tapi dengan kita bermusik kita juga ngibur diri kita sendiri gitu. benar. Benar. Hati gue ini kehibur gitu. Benar. Iya benar. Gue ini lagi nggak ngibur orang doang gitu. Iya. Dimana lagi daripada gue ngapain gitu kan. Iya. Mendingan gue berkarya gitu sama Iya. teman-teman gue. Toh Bener. ini jadi sohib atau kakak-kakak gua di sini Iya. gitu kan. Apa sih yang lu cemburuin gitu. Itu yang gua khawatirin, Bro. Nah, kenapa gua harus ngomong kayak gini, Tong? No, jadi Gimana tuh? karena gua pengennya tuh band ini eksis gitu. Ini Batas Senja adalah band yang salah satu band yang di Lampung yang gua kenal, yang gua nggak rela kalau band ini bubar gitu. Benar bang. Sebenarnya gitu. Thank you. Gua nggak rela. Kemarin tuh gua statementin gua
gue kasih tahu ke siapa. Nah, Forever June juga sama tuh. Gue bilang gue tuh nggak, ini salah satu band yang gue lihat karyanya itu punya potensi bagus. Bener. Gue nggak ikhlas band ini bubar gitu, nggak rela aja gitu kan. Nah, Batas Senja pun sama nih. Gue nggak rela itu kalian itu bubar gitu. Apalagi gue dengar karena alasan-alasan yang apa ya, alasan-alasan yang Konyol gitu. Iya. Ini gue dari sudut pandang podcast gue ya, gue ngelihatnya kayak gitu ya, sudut pandang gue sebagai pemerhati teman-teman musisi yang lain gitu, bukan sebagai psikolog. Psikolog atau internal band kalian tuh nggak ada lah istilahnya. Gue sangat-sangat menyayangkan itu. Karya jagain terus, karya eksistensinya itu khawatir gue. Semoga nggak ketemu sama yang cowok-cowok yang kayak gitu ya. Semoga ya. aja, amin. Masuk. Nanti simpelnya kayak gitu, udah capek-capek ngomong kayak gini tuh, tetep dapat beneran tuh tau. Iya, bener. Iya kan namanya juga jodoh gua kayak mana. Namanya dong. juga cinta, Iya, namanya gitu, cinta, beda lagi Kak, kok. gitu kan. Cinta bener kali. Mau gimana Kak? Kayaknya gua bilang. Tadi pertanyaan gua pertama apa? Ketemu kalian berdua waktu pas gua ke dalam tuh. Ini yang di antara kalian berdua ini yang paling bucin siapa gitu. Itu yang gue khawatirin gitu. Tapi mungkin dia menikmati cinta kali. Bucin tuh kadang-kadang kan orang menikmati, dia terlalu menikmati, ngesol banget sama namanya cinta gitu maksudnya kan. Iya, maybe Bucin sih sama ya. goblok itu sebenarnya itu tuh sama. Sebenarnya ya. Goblok sama bucin tuh sama. Kenapa bilang? Kenapa? Karena udah pengalaman pribadi. Berdasarkan pengalaman. Gitu. Kalau penilaian saya, Iya, saya iya. mau buat buku kayaknya ini nanti. Iya boleh. Tentang bucin ya. Nanti belajar sama Vino tuh. Vino kan bikin buku. Aduh, kayak gitu. Enggak ini loh, bukannya beda tapi sama. Goblok Oke. sama bucin tuh sama. Oke. Buat apa sih bucin? Ya itu ya. Persamaannya apa? Persamaan bucin sama goblok ini? Persamaannya. Sama-sama mau Sama-sama percaya kalau dibohongin gitu ya. gitu. Udah tahu itu salah, Oke. tapi dilakuin. Oh, Nah, itu yang iya, bikin iya, gobloknya iya. itu. Kayaknya keluar dari Udah hati tahu. nih omongannya nih. Udah tahu itu tuh salah. Oh, iya. Masih dilakuin. Saking bucinnya, kan goblok. Iya. Gitu. Dia semangat bener Mbak ini. Keluar dari hati kayaknya. Emang asal goblok kamu. Keluar hati ya, keluar dari hati. Perasaan tadi yang nggak mau ditanya dia, Iya. yang tahu dia berapi-api sekali. Udah sekarang. nggak ketahan, Bang. Iya. Udah gak ketampung lagi Kenapa sih. dong? Jadi marah. Gitu kan. Goblok. Jadi penyesalan itu pasti ada. Terakhir, kalau awal itu udah pendaftaran, bukannya penyesalan. Oh, iya, Kayak iya. gitu. Apa? Nyesel. Itu ngapa 3 tahun saya Waduh, ada 3 ngejalanin- tahunnya lagi. Oke. Hanya sampai di sini. Tunggu besok. Bego banget Iya, kan iya. itu loh penyesalannya begonya itu. Iya. Berarti begitu dikasih lagu nyaman ini tenang banget ya. Jadi ada inspirasi ya. Buat Iya. kalian lagu untuk kalian sendiri nih, maksud gua nih. Lagu-lagu Batas Senja untuk kehidupan kalian ini ada nyambung-nyambungnya nggak sih? Wah, kayaknya ada banyak. Betul. Coba. Apa? Di kondisi apa? Di kondisi apa lagu Batas Senja itu bisa nyambung sama kehidupan kalian? Kayak kan menua nih. Akan menua, oke. Aku kan anak muda nih, ya kan, anak muda. Kayak denger ini, oh iya ya, gue bakal tua juga nih. Ngapain Iya. nih gue berapi-api, gue main ke sana ke sini, gue kayak ngelakuin hal-hal yang gak penting gitu Iya. loh. Kayak gue bakal tua juga. Mungkin kayak lebih baik gak sih kalau kita benahin diri itu dari sekarang gitu loh. Iya. Gitu, itu yang masuk. Itu yang relate ya. Real. Pesan moralnya gitu. Ya. Terus apa lagi yang ngebangun selain lagu itu? Yang lagu baru, lagu nyaman nih apa? Apa yang lu petik dari lagu Nyaman. itu? Lagu nyaman ini kayak gimana ya lagunya? Hmm. Kayak dia tenggelam, kayak mau ngomong tapi susah. Dia ngomong kayak cinta tapi ditahan gitu loh. Udah deh, gue nyaman dalam apa sih momen ini gitu. Di kondisi kayak gini gue Iya, nyaman aja di kondisi gitu ya. ini dia nyaman aja gitu. Walaupun gue gak harus ngungkapin banyak hal Iya. gitu. Yang penting nyaman gitu. yang penting ya. nyaman. Iya itu. Iya, oke relate sama itu ya. Kalau
Mbak tadi yang marah-marah tadi. Yang marah-marah tadi kan. Gue tuh takutnya gini, cowoknya yang nonton itu kan, mantan yang nonton tuh gini. Aku janji aku nggak bakal WA kamu lagi. Kamu ternyata marah kata dia kan. Aduh. Untuk lagu-lagu dari Batas Senja semuanya itu tuh kayak Relate ya. apa ya? Iya, benar, relate. Terus juga dapat dari kehidupan pribadi juga, dapat juga. Itu sama kayak penjelasan dari Ica tadi. Hanya bicara tuh. Hanya bicara itu relate banget sama lo. Untuk apa bener? Hanya bicara gitu. Oke. Benar. Dapat banget feel-nya, dapat banget. Itu Jadi ya, kalau kita relate-nya. nyanyi itu kayak rohnya keluar Oh, iya, gitu iya, loh. iya, iya. Bener. Jadi kalau nyanyi itu kayak gitu. Iya iya iya. Gemes banget tuh. Iya, Jadi cuma itu bisa ya ngomong. kalau yang paling relate sama lo lagu hanya bicara itu. Untuk Kalau sekarang kayaknya. Untuk sekarang Iya, itu. Ya kan apa yang dia rasain Iya, ya kan. Bener. Benar itu. Oke. Nyaman, kalau nyaman apa yang lo rasain di lagu Nyaman? Kalau Ica ya, Hmm. ngelihat dari liriknya aja, Hmm. ya itu nggak bisa dijelasin sih. Ica soalnya lebih kayak harus apa ya? Cuman bisa ngertiin artinya aja. Iya. Tapi kalau feel Oke. Apa yang lo tangkap dari lagu Nyaman? Apa yang lo tangkap dari lagu Nyaman? lagi apa lagu-lagu nyaman ya. Hmm. Iya, kayak lebih kayak gak mau keluar dari zona nyamannya. Oh, oke. Kayak gitu sih Kak. Dominannya itu yang Ica ambil dari lagu Nyaman. Pesan positif dari lagu Nyaman, lo yang tulis ini kan Tong? Pesan positif dari lagu Nyamannya apa Tong? Positifnya baru apa ya? Itu tuh dulu dibuat karena ada curhatan temen band di Batasnya dulu yang lama. Sempet suka-sukaan sama personil gua yang cewek dulu. Oke. Terus mereka tuh kayak nggak berani ngungkapin gitu, terus ada yang curhat sama gua kan, terus kayak kepikiran gitu. Akhirnya gua buat jadi kayak orang yang suka tapi nggak bisa ngungkapin. Jadi dia tuh menggebu-gebu, membirahi gitu, tapi ya udah gitu. Ya kan ada Iya, iya. di situ liriknya membirahi. Iya. Benar, Jadi terus pasti akhirnya dia di bawah sadar kayak ref. menghayal. Iya. Dan akhirnya dia kayak membirahi. Ya wajar, namanya orang jatuh cinta kan kadang-kadang ada Berarti nafsu-nafsu ini orang sedikit. posisinya kesiksa banget dong orang ini. Ya emang benar-benar Kesiksa kesiksa sih. Iya Dan dong, ya kan? terbukti Iya dong. dia benar-benar tersiksa. Siksa. Iya kan? Iya. Bukan itu semua. Berarti pesan positif yang mau lo tawarin dari lagu itu adalah nggak boleh lu nggak boleh ada di kondisi itu, lu harus keluar, lu harus ngomong dong gitu ya, gitu nggak sih? Iya sebenarnya atau itu ya win-win udah lo kayak solution gitu aja, lo kayak maksudnya. gitu aja. Ya apa udah kayak gitu aja udah. Oh Maksudnya, gitu. daripada lo bikin Berarti gara-gara. kondisi itu dengan kondisi diemnya lu itu lu udah bener gitu maksudnya. Iya maksud gue itu, Oh, lu pesannya lu di mending situ. gitu aja deh daripada lu Iya, ngungkapin nanti semua Nanti bubar atau memperkeruh. gimana. Oh, Benar. Oke, iya. Lu cukup, lu pendam, udah lu nikmatin Iya, aja iya, gitu. Benar. Jadi pesannya di situ ya. Ih, gue jadi penasaran juga dengerin lagu Nyaman ini. Gue jujur aja nih, gue belum pernah denger tuh lagu Nyaman. Nah nanti malam denger bareng mau tidur. Iya. Ya tapi gue nggak nyangka juga. Biasanya kan gitu. Biasanya kan orang kan mau di kondisi itu dijelasin kondisi, di mana kondisi itu ya lu nggak boleh ada di kondisi itu dong sebenarnya kan kayak gitu. Ternyata di lagu ini emang ceritanya lu tuh udah bener lu begitu. Kenapa? Karena kalau lu speak up, lu akan merusak suasana gitu. Iya benar. Benar. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Keren juga ya di posisi kesiksa banget nih orangnya. Kasian ya. Ya mending dia tersiksa sendiri daripada menyiksa semuanya. Iya. Ngajak-ngajak ya. Iya, daripada rusak semuanya. Benar. No, apa no yang paling relate lagu Batas Senja di lo gitu? Hampir semua sih. Yang paling Hampir relate semua nih? paling relate hanya bicara. Hanya bicara. Hanya bicara. Bukan karena Ica ngomong hanya bicara Bukan, kan? memang dari dulu gue paling relate apa dengan lagu itu. Hanya bicara itu. Karena apa ya? Ya kita sebagai manusia harus apa ya? Lu jangan banyak omong lah gitu. Iya, benar. Lu ada ide apa? Ya lu gerak kek gitu. Iya, Ya. Mau apa kek ya udah jangan cuma ngomong doang. Iya. Solusinya apa nih? Iya. Gitu. Mm-mm. Kalau misalkan cuman ngomong doang semua orang bisa. Benar. Anak kecil pun bisa. Tuh. Kok Anda marah-marah terus? Kok Anda sensi sekali ya di podcast kali ini. Karena gue perhatiin banyak sih orang yang cuman ngomong doang, tapi yang nggak dikerjain. Mending ngomong doang tapi ada solusi gitu. Ada usaha, seenggaknya dong. Sensi banget sumpah. Sensi dia lagi. Enggak
buat cowok-cowok nih ya, pokoknya kalian harus inget ya bagian yang dimana Ica besar tadi bilang, ya kan? Kalian tuh harus ngertiin aku. Iya, camkan itu ya semua buaya-buaya di luar sana. Berarti kalian lagi ada rencana buat membuka penangkaran buaya nih, jangan-jangan enggak ya? Boleh masuk apa aja, buaya, kadal, terserah. Posisinya ini kan yang gua khawatirin gitu nih, kalian vokalis cewek itu harus kuat secara mental gitu sebenarnya gitu, karena susah. Kalau cowok itu emang basicnya dia sadar kalau dia laki-laki gitu. Nah kalau cewek itu kalau dia nggak kuat secara mental, secara passion, dia udah pasti kalah, udah pasti itu. Karena ketika namanya kita nggak tahu jodoh itu gitu, makanya gue bilang vokalis band yang atau penyanyi cewek yang bisa eksistensi sampai sekarang gitu, dari usia mudanya sampai sekarang dia bisa eksis, itu orang-orang yang beruntung, gue bilang gitu. Iya. Mungkin aja dia ketemu pasangan yang betul-betul Yang benar-benar Yang mendukung sejalan. lah gitu. Iya, respect benar, yang gitu, intinya support. gitu. Pasangan kan kayak gitu tuh, Iya. baiknya pasangan gue nih. Kayak inilah kayak Kalau gua tantri nggak- kotak gitu. Iya Ah. benar-benar tantri Kalau kotak. gue larang dia nyanyi, wah gila ini kesiksa banget dia gitu kan. Padahal hiburan dia satu-satunya ini ya nyanyi gitu. Iya. Dengan nyanyi dia malah jadi lebih fun, bisa Iya. cantik tiap hari, Betul. bisa ini segala macam gitu. Hah? Benerin mood. Kalau lagi nggak mood nih. Coba mik kasih. Mik. Mik. Ngomong pakai mik. Oh iya, benerin mood gitu Oh, loh. Kalau bener-bener. nyanyi kan lebih kayak happy mood. Misalkan lagi nggak mood nih, ih ngapain ya? Carpool deh, muter-muter nih, Iya, iya. keliling BDL kan, keliling Iya. bener Lampung, lihat City Light, sambil nyanyi, Iya. gitu. Terus circle kalian, nah ngomongin circle nih, biasanya circle kalian tuh anak-anak musik banyak nggak circle kalian anak-anak musik? Ngumpul nggak sih kalian sama anak-anak band? Circle musik kalian tuh kayak gimana gitu? Gimana ya? Sama anak-anak Sama anak-anak Lingkungannya lah, maksudnya iya, lingkungan. sama Banyak kenal sama anak-anak band enggak gitu. di Lampung. Iya, kalau itu sih kadang ngumpul kadang enggak. Mm-mm. Terus juga ya cuman ya netral gitu sih, Kak. Tapi kebanyakan di Lampung ini masih karena talentnya masih sedikit, jadi pasti kumpulnya kebanyakan sama cowok-cowok pasti. Iya. Iya kan? Benar-benar. Semua sih, hampir semua malah. Iya pasti cowok-cowok, yang vokalis cewek kan masih jarang gitu kan. Iya. Ya. Ibeb juga kalau Bener. bilang ya cowok-cowok semua gitu. Kumpul. Nah, itu saran gua tuh kayak gitu tuh. Kalian memang perkuat circle independennya gitu. Ya. Perkuat circle itu di Lampung. Jadi gue bilang ke Itong dulu tuh, Tong terlalu muluk-muluk Tong kalau kita ngomongin Indonesia ini secara luas gitu. Kalau dulu Tong, gue bikin jenderal gitu. Itu visi misi gue itu gimana caranya teman-teman gue di Lampung, musisi di Lampung tuh banyak. Yang kedua, lagu gue disukai dulu deh sama masyarakat Lampung gitu. Kejauhan juga sih kalau kita ngomongin maksain Bener lah. kemana gitu. Dan itu harus kalian jaga terus tuh circle itu gitu. Circle musiknya dijaga supaya sehat bandnya juga gitu. Habis itu karyanya ya itu tadi yang paling deket. Misalkan lu di SMK lu gitu, anak-anak lu dengan keripik lu gitu, Iya. passionnya gitu kan, lu dengan anak-anak model misalkan gitu kan, itu tetap harus dijagain terus. Betul. Karena gue khawatir nanti kayak yang udah Tong, jadi yang ngeband gue tanya kenal sama ini nggak kenal gitu, Benar. circle-nya band ini bakal susah nih gitu, bakal susah. Kenapa? Dia karena nggak punya kawan. Tapi kalau untuk circle sih kayaknya kita tuh lebih ada tugas masing-masing. Oke. Nah, Apa jadi pembagian tugasnya? iya kalau gua khusus mencari circle gua, Nino pun begitu. Kalau yang cewek-cewek maksud gua biar lebih eksklusif lah. Lu stay di tempat lu aja, ya lu main sama teman-teman lu aja gitu. Nggak perlu lu ya maksudnya bukan nggak boleh juga, maksudnya bukan nggak harus gabung sama yang lainnya, nggak apa-apa kalau misalkan ada yang ngajak kenalan ya sokin aja Ya. gitu. Tapi nggak harus gitu. Kalau lu nggak nyaman ya nggak apa-apa, jadi diri lu sendiri aja main di mana. Benar. Gitu. Benar. Oke, jadi lo gila ini statement dia nih. Jadi hubungannya itu ya sama memperluas marketing. Gitu Iya, kan benar. lumayan visioner juga ini. Jadi lu gabung Ya, aja bisa tuh lah, sama gitu. di situ, biar circle kita ada di situ tuh, ya Iya. kan? Karya kita biar kedengeran tuh di situ, Benar. Benar. ya kan?
model juga gitu tuh, sama anak-anak model aja sana gitu, biar lagu kita kedengeran tuh di situ. Nah berarti lu PR-nya di dia nih. Di Lu harus keripiknya punya, ya? lu harus punya teman tukang keripik. Iya dong. Iya masuk sih. Biar lebih besar keripiknya. Biar lebih besar kan. Amin ya Allah, amin. Biar lu memperkenalkan keripik Alinea ya enggak? Amin. Tahu keripik indie tadi ya. Keripik indie rasa apa? Coklat ya. Kalau yang apa? Thales Alinea kan? Alinea. Alinea. Kalau pisang menuju terang. Menuju terang. Nah, endingnya adalah ketika ini berhasil simulasi Make Music Your Business. Nah, terakhir kalian tuh punya satu company atau satu perusahaan yang bener-bener taruh duit di tengah-tengah, yang bakal ngembangin itu tadi, bro, yang gue bilang tadi, top gitu. Besok keripik Alinea, ya udah kita bikin baseline, kita injek dana untuk Nino bikin keripik Batas Senja misalkan gitu. Nah pakai beneran jadi merek gitu, maksud gua bener-bener bisa mengelola itu dengan baik. Ya. Hidup kok bandnya, serius. Iya, bener. Berpenghasilan kok bandnya kalau benar-benar bisa ngelola gitu. Oke no, ini pakai modal Batas Senja, ini ada duitnya Ica, ada duit gua, ada duitnya Ica besar gitu. Kita injek ke sana, bagi hasil, nama keripiknya keripik Batas Senja misalkan kayak gitu. Ya. Ya, seru sih dulu malah Iya kan kayak gitu kan? di batasnya dulu kayak gua sama Nino udah gua pernah bilang kayak misalkan nanti ada itu waktu zaman-zaman off air rame ya maksudnya. Iya. Jadi kayak gua bakal bikin arisan. Jadi misalkan ada gig nih sebulan kan 6 kalian lah misalkan kan. Jadi satu kali kan 6 kali ngepasin 6 personil tuh. Iya. Jadi satu kali ngejob yang ini duitnya buat dia sendiri. Iya. Next ntar buat dia. Jadi semua itu kadang-kadang dapat kayak rewardnya gitu loh. Iya, Jadi bener lu juga buat ya, beli seru juga ya. lu buat beli alat atau lu Iya, bebas lah. bebas Suka selalu. lu pokoknya gitu. Kayak ada rewardnya gitu loh iya. jadi. Cuman Iya. dari dulu memang anak-anak kebutuhannya alat dulu. Dulu kan alat. Alat. Kalau sekarang mah bebas mau lu Bebas. beli make up kayak lu Iya, mau beli terserah. apa misalkan next udah mulai normal lagi Iya. bakal ada aja gitu pasti kan. Benar. Atau buat usaha juga kan bisa kan usaha Benar. apa gitu. Gitu. Terus lu terapin nggak ke Batas Senja yang sekarang? Belum sih karena overnya sepi kan Iya, sekarang. iya. Jadi ya belum lah. Tapi bakal ada. Bakal, ada. udah pasti bakal. bakal lah. Nah kalau itu ada gitu, apa yang lu beli? Nah, Ya kebutuhan Lipstick juga, ya? kebutuhan. Oh iya jelas, karena itu kan kebutuhan. Ya kan kebutuhan karena kita kan mau ditampilin tuh, mau Oke. dilihat orang kan. Masa lu nggak lipstikan sih? Masa lu itu banget sih? Aneh kan? ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Ini buat kebutuhan lah, Oke. kebutuhan untuk manggung Oh, iya. gitu. Kebutuhan untuk manggung itu mikrofon. Iya ya itu juga boleh. Cukup duitnya ya. Belum cukup nanti ya kak ya. Mikrofon. Iya loh, tapi bener loh. Punya itu tuh, punya earpiece tuh yang kalian pakai tuh ya, earpiece Iya. sama mikrofon itu sih. Itu Penting ya, Kak? Itu penting. Itu senjata kalian karena earpiece tuh yang tahu apa namanya monitor kalian tuh kalian sendiri tuh. Kalau mikrofon tuh kan cocok-cocokan. Ya. Karena lu nyaman sama mikrofon itu yang bisa suara yang gue pengenin segini nih gitu. Yang dapatnya di mikrofon itu. Ya udah incer gitu. Dan tuh emang harus punya. Kemana-mana lo bawa itu. Iya. Keren kan jadinya. Ya kalau itu sebenarnya dulu udah sering gua pikirin Bang. Pokoknya gua tuh ngebuat batasnya itu maksudnya biar eksklusif lah. Kayak cuman main di kampus aja lu jangan naik motor lah gitu Ya, gua. iya. Mau lu nge-grab tapi ngebangun image-nya itu yang paling bener, penting bener, kan. bener. Itu udah hampir Brandingnya sih. tersusun rapi waktu itu tapi mungkin waktu udah tersusun rapi ada pandemi kan. Ya, 2 tahun stuck benar. kita kan. Udah 2 tahun. buyar semua. Iya gitu. waktu itu ini ya, waktu itu anak-anak masuknya di era pandemi apa before pandemi? Era pandemi. Tengah-tengah pandemi ya. Tengah-tengah. Setahun pandemi baru mulai nyari lagi. Tadinya kan udah mulai down tuh, gue bingung kan. Waduh gimana ya no kata gue. Sementara trendsetternya kan vokalis yang lama kan. Terakhir gitu waktu kan. pas kita ngobrol sama Dide, itu mereka udah ada. Udah ada. Udah ada ya? Oh, udah ada ya? Oh udah ada. Udah ada ya, lagi- Tapi lagi si nyusun-nyusun Karissa ya? belum. Ya, Karissa belum. Baru si Ica dulu. Ya. Lagi nyusun itu. Baru ya? nyusun, baru Ya. mulai amplakan-amplakan tuh. Latihan, kita latihan. Karena gue lihat tuh apa IG TV-nya, ya kan IG TV-nya gue tontonin waktu pas itu ngebis datang dari sini, terus ngobrolnya searah itu. Dia bilang ada vokalis baru, terus gue tontonin tuh IG TV-nya. Oh ini gitu kan penyanyinya gitu. 2 orang waktu itu udah sudah dua-duanya udah ada kayaknya sih. Iya, udah Ada. ada. Lagi nyusun chemistry dan baru kenal di situ ya. Iya. Kenalannya di situ ya. Iya. Gila ya. Gokil juga sih Tong lu Tong.
Ya sebenarnya gokil nggak gokil sih bang, kebutuhan sih kalau gua. Iya, gokil. Gitu. Maksudnya biasanya kan orang lu nyari Apa satu tuh? nih penyanyi gitu ya. Misalkan Ica dapat Ica kecil nih. Terus bisik-bisik nih, Ica ada temen yang gitu nggak? Nah, gitu kan ada temen yang bisa nyanyi juga nggak buat nemenin satu lagi penyanyi. Ternyata enggak ya, lu semua yang nyari ini dan Ica pun nggak kenal sama Ica. Enggak. Hmm. Jadi Sekarang udah. jadi yang nemuin Ica kecil, Nah, gua lo no. yang nemuin Ica Ica gede Itong. Oh. Iya. Iya. Dan gitu. kebetulan namanya Ica-Ica juga. Ica-Ica Kita juga juga. nggak Kok bisa Iya. aneh juga ya. nggak menerka-nerka ya. Jadinya Ica-Ica Itong. Ica Itong. Nemunya di mana? Tiga. Lu nemunya di mana? Nemu dia di mana? Instagram. Nemunya di Instagram. Lagi berserakan gitu deh. Emang waktu itu bagi tugas sih sama Itong. Iya, Tong iya. gimana nih? Oke. Kita kan belum ada apa? Penyanyi, vokalis cewek. Vokalis ceweknya nih. Kan kalau Batas Senja kan memang identiknya Ada vokalis cewek. ada vokalis ceweknya. Ya udahlah kita bagi tugas aja, lu nyari gue nyari. Oh, gitu. Ada beberapa orang waktu itu ya. Iya. Cuman Ada 13 kalau nggak salah. Iya. 13 kan. 13 orang. 13-an. ternyata chemistry yang dapet Ica kecil. Ica kecil. Kecil. Terus Itong cari yang chemistry Iya. dapat Ica gede. Ica gede. gitu. Jadi biar ada yang kecil yang gede gitu. Jadi Ica Itong. Ica-Ica Itong Nino. Ica Itong Nino. Iin gitu ya. Tangga gua lagi, tangga gua Iin juga. Iin Komang namanya. Iin no. Kocak juga ya. Kita ngomongin target deh, ya kan? Target band. Oke. Gimana? Ica gede, Apa Kak? kamu harus bersemangat nih, ya kan? Gimana Kak? Target band, ya kan? Karena lu membernya Batas Senja gitu. Lu visi lu Batas Senja ini mau kayak gimana gitu? Kepingin ngangkat Batas Senja kayak dulu lagi. Bukan masa kelamnya ya. Mm-mm. Kayak dulu apa sih boomingnya Iya. Batas Senja, kepingin kalau bisa lebih dari itu. Iya, iya. Itu benar-benar ditanam dalam diri Ica sendiri hmm. kayak gitu. Oh gitu. Ya. Udah gitu doang. Iya nih? gitu doang. Target band buat lo. Iya, pokoknya harus kayak dulu lagi, harus bisa bangkit lagi, Batas Senja ada gitu loh. Mm-mm. Nggak Batas Senja nggak hilang. Ini kita. Mm-mm. Iya benar-benar. Terus Ica kecil gimana Ica kecil? Target band, target Batas Senja ini menurut pandangan lo. Nah, gitu kan. Itu gimana? Sama aja kayak tadi. Sama Sama aja. lagi? Iya, sama aja kayak gitu. Mm-mm. Cuma kayak lebih kayak ya bareng-bareng lah, lebih ke sama-sama aja buat apa sih mencapai tujuan. Hmm. Mencapai tujuan yang tadi. Yang Gitu, tadi, mm-mm. yang booming tadi. Iya. Iya. Kalau Karena itu sampai tujuan nasional kita kan. adalah tidak muluk-muluk. Iya. Tujuan adalah mempercuan ya nggak? Iya, Tujuan mempercuan. Mempercuan. Iyalah pasti gitu. Kalau Iyalah. nggak ada pecuan nggak asik juga, ya kan? Iya. Nggak asik lah. Maksudnya kalau gue juga realistis sih bilang ke anak-anak kita ini hobi seneng-seneng tapi ada tujuan, tapi ya jangan juga fokus ke situ juga. Maksudnya kita nikmatin dulu ini kan. Iya, Maksudnya Benar. toh masih baru mulai juga kan ini. Kalau menurut gue ini baru mulai sih. Maksudnya Iya, iya. ibaratnya kayak Batas Senja lahir kembali maksud gue. Iya. Iya Gitu. benar. Ngerintis lagi dari Dari awal nol lagi, bikin lagi. gimmick-gimmick ya kayak dulu lagi lah gitu. Iya, khawatir juga kalau nggak bisa nikmatin proses ya. Bener. Oh, jadi akhirnya jadi proses ini jadi kayak jadi beban gitu. Iya, Janganlah, benar. janganlah. Lu gimana no? Apa target band no? Target gua ya bisa nasional sih. Go nasional Gua ya. nasional. Amin. Ya lebih dari yang kemarin lah. Lebih dari yang kemarin. Dengan formasi yang sekarang. Terus Tong, lu pembagian tugas deh gitu. Pembagian tugas dalam hal band ya, di band ya kan. Di band ini kayak gimana? Nino ini ngerjain apa kalau di band? Kalau semuanya udah punya tugas masing-masing kayak Oh. Nino misalkan kayak konten sih, kalau gue kebanyakan konten sih bang. Oke. Kalau gue kan yang bergeliat kemana-mana Gua tuh. sepakat. Kalau Nino tuh konten, Ica, Karisa konten semua. Kalau lo punya konten ide-ide apa, pas spot Batas Senja udah IG-nya udah gue kasih ke semua, tinggal bikin aja konten. Yang penting setiap hari harus ada konten lah, minimal satu gitu. Iya, iya. Yang lu bilang tadi lah. Iya, biar nandain kalau band ini masih hidup ya. Iya. Karena benar. dulu waktu gua terapin di awal-awal itu berpengaruh banget bang. Sangat. Instagram Benar, itu maksud gua benar. ngebantu banget Iya, ya. Maksud gua ya. Gua bikin konten-konten konyol, buka baju, joget-joget, viewersnya 5.000. Kok bisa padahal band baru loh maksud gua. Iya. Padahal konyol sih itu loh. Ternyata kebutuhan orang itu nggak cuma pengen dengar kita bermusik juga, Iya. kita konyol-konyolan gitu kan. Kita latihan gitu kan maksud gua. Kalau gue bilang sekarang tuh adaptasi dunia barunya kayak gitu. Iya. Kalau dulu zaman ngeband zaman dulu tuh kayak eksistensi di media sosial itu kayaknya
buat anak band tuh kayak alay gitu. Dulu. Sekarang lumrah ya. Sekarang kebutuhan, Iya. Ya, kebetulan. bukan hal yang lumrah. Sekarang itu malah justru kebutuhan. Kalau lu seorang kreator gitu bahasanya kan Iya. gitu. Seorang kreator. Kita nggak bilang kreator dalam hal ini ya, dalam hal kreator digital atau kayak Iya, gimana ya. Kreator musik. Iya. Lu adalah seorang band yang pembuat karya. Di dalam band tuh ada 4 orang nih ya kan. Ini tergabung di dalamnya, maka peran kalian di dalam media sosial tuh memang harus jadi attitude-nya harus jadi attitude kreator. Ya benar. Iya. Kayak gitu. Harus sadar diri. Karena kan udah dibelah dua kan dalam media sosial tuh kan ada yang benar-benar kreator, ada yang cuman viewers jadinya gitu. Ada yang cuman nge-view punya Instagram, tapi dia memang nggak mau ngapa-ngapain, memang pengen stalking aja gitu, pengen lihat-lihat. Kalau kalian beda gitu. Kalian tuh memang create. Kalau bandnya mau jalan ya memang minimal 1 Instastory itu harus hadir gitu di situ. Iya dong. Wajib. Sepakat nggak sih sama itu? Sepakat. Iya benar. Biar tahu kalau band Biar tahu masih hidup. Iya. Masih ada. Iya masih ada. Hah? Apa Cak? Kasih mikrofon sama Ica. Sepaket. Sepaket apa nih? Maksudnya sepakat tapi kalau Ica ngomong sepaket. Oh, gitu. gitu. Oh, lagi ngejokes dia. Oh, ngejokes ya? Ngejokes ya. Jadi masuk sih tapi sih Masuk. paket tuh oke lah. Dia udah mulai panas dia nih ya kan. Udah mulai enggak lu ngomong aja lah kalau mau ngomongin tuh mumpung di sini gitu. Ngomongin apa sih buat jodoh calon jodoh gua lu mau ngapain tuh? Coba lu ngomongin dulu. Calon jodoh gua. Gua enggak ngomongin cerita masa lalu lo. Maju lo kita ngobrolnya. Jadi- Maju ke depan. Iya loh. Jadi untuk calon jodoh saya, halo. Nanti siapa tahu kan ngelihat gitu kan. Iya. Ih malu. Semangat. Gitu. Calon jodoh. Benar. Woi, calon jodoh woi. Dengerin Calon ngomong. jodoh, halo semuanya. Apa ya? Pokoknya kalian di luar sana, Iya. Gimana dia dulu? kalian harus apa ya? Harus bisa ngertiin saya sebagai seorang pemusik, penyanyi, Oke. yang dimana saya akan bertemu dengan semua pria-pria di luar sana yang lebih ganteng dari kalian ya. Lihat, lebih ganteng dari kalian, tenang aja, aku pasti bakal setia. Gitu. Walaupun ganteng banget kayak gini kan, kalian tuh masih tetap nomor 1 di hati saya. Oke, ya masuk sih. Ya boleh lah ya. Ya nggak sih? Bisa aja lo mancingnya lo. Iya. Kok nggak penting sih ini ya? Jadi Ini buat- podcast macam apa ini? Buat kalian yang tertarik sama Ica, ya kan, silakan komentar ketik 1 ya. Ketik 1 satu. Nah, jadi lu kira-kira ini nih mau sama gue nih gitu kan. Iya. Klik. Iya. Ini satu. Ketik 1 ya. Jangan Terus lupa. yang suka sama Ica kecil silakan ketik 2. Boleh dijelaskan untuk Ica kecil boleh? Nah, Ica kecil. Atau ada jodohnya gitu? Bukan, kalau Ica kecil pertanyaannya gini. Kriteria cowok yang lo pengen itu kayak gimana, Ca? Pertama Hmm. yang tulus lah, pasti tulus tuh Iya. udah mencakup semuanya kan. Iya. Kayak tulus tuh harus Bukan baik. tulus Setia, Penyanyi, bukan. kadang-kadang penyanyi tulus itu kadang-kadang ya. Iya, Mengerti gue lah kak. iya. Gue cuma pengen dimengerti kok anjay. Just. Gitu sih. Ngerti kan bisa. Kalau gue lagi karir nih, kerja, ya udah, biarin aja, lepasin aja. Mm-mm. Kalau lo percaya sama gue percaya sama lo gitu. Gitu ya. Mm-mm. Udah cuman itu doang syaratnya. Syarat itu, tapi ya Itu ganteng boleh deh. Iya. Ganteng, tinggi boleh. Iya. Ya udah gitu aja lah kak. Gitu ya. Iyalah, itu bonus ya Bonus, itunya ya. iya, Yang paling bonus. penting adalah mahamin ya kan. Iya memahamin gue. Oke. Terus lu kriteria cowok? Coba kasih mic. Gimana ya untuk kriteria? Yang penting dia bisa terima saya. Hmm. Yang dulu buat pengalaman. Iya, Jadi, ya. Jadi yang sekarang harus terima saya. Terima saya apa adanya. Ini karir saya gitu kan. Ini pekerjaan Marah-marah lagi saya. dia nih. Jadi kan harus bisa terima gitu loh. Itu aja sebenarnya. Iya. Harus bisa terima. Iya,
Nggak perlu gue juga nggak ganteng. terima, Ca. Denger Gua ya, nggak terima, yang dulu-dulu coba. nggak ganteng, tolong, Iya, gitu kan. tolong lah. Sekarang Lu harus jangan terima, gitu. udah gitu aja. Saya mau ganteng enggak, saya terima, udah Iya. gitu. Enggak, jadi kita ini sebenarnya nggak tahu masalah dia. Kita itu belum tahu masalah dia, nanti curhat ya, Ca ya. Sebenarnya maksudnya lu itu ada masalah apa? Nanti setelah ini kita curhat aja lah, ngobrol di sana. Sebenarnya lu mau arahin kemana itu, Ca? Iya benar-benar. Nah, jadi intinya Gitu. si Karisa ini belum pernah cerita apa-apa ke kita, tapi kita nggak tahu kok dia bisa kayak gitu. Nanti kita cerita aja. Ya takutnya kan yang di luar sana ngiranya dia udah cerita ke kita gimana. Gitu kan maksud Iya, iya. gua. Padahal lu belum pernah curhat ke ini ya? Lu pernah ya? Belum pernah. Nanti cerita lah ada Gila masalah ya. apa gitu. Ya nanti saya cerita kok sama anak-anak ini. Penasaran kayaknya mereka. Karena dia deep gitu kan, tiba-tiba langsung meledak nih. Kan padahal tadi lu dengar sendiri dong, ya kan? Dia bilang gua nggak mau dibahas Kak soal masalah pribadi Cinta. Oke, nggak ada masalah. Padahal kita juga nggak tahu. Iya kan? Tahu ada masalah apa Kok sih? tiba-tiba dia marah? Iya. Gak bisa kalau udah kena denger kayak gitu udah kayak nggak bisa. Langsung Kalau misalkan ya, diem-diem iya. gitu Oh, nggak gitu. bisa. Itu tipe saya. Nggak apa-apa, gue setuju Cak. Gue setuju. Ca. Benar. Makin dikomporin makin jadi. Makin jadi kan nanti. Terus. Masih nggak maksud nanti podcastnya kan. Makanya. Coba Ica kecil, nasihat buat Ica gede gimana? Nasihat aja, nasihat. Woi. Ini nih. Nah, gimana coba? Karena dia lebih muda tapi dia lebih bijak Ca daripada lu Ca. Karena banyak pengalaman sih. Iya. Pengalamannya. Intinya coba. kayak kalau cinta Nah, jangan berlebihan gitu. Oke. Cinta ya udah, kalau lo cinta sama dia ya udah seadanya aja, jangan sampai berlebihan gitu. Karena kita manusia tuh gak bisa berharap banyak sama manusia juga. Karena manusia tuh tipenya gampang berubah. Oke. Kita nggak bisa naruh harapan apapun. Kalau lo emang cinta sama dia, lo tulus sama dia, ya udah kasih aja apa yang lo punya, Iya. tanpa mengharapkan itu semua balik ke lo. Gitu. Kalau untuk setia itu terserah lo sih. Kalau gua jujur aja nih ya setia nggak apa-apa sih. Cuma setiap tikungan ada boleh juga, boleh juga gitu. Catat tuh quotes dari Ica. Ya, Ica ya, Ica Iya. quotes ya. Abis makan apa tadi? Mampus lo. Fat Jadi loss aja. kalian ya buat kalian mau mendekati Ica besar ya kan kalian harus hadapi Ica kecil. Nah, sekarang gini deh. Ini kita ngomongin ini berhubungan sama stabilitas band ini soalnya. Ini sederhana sih Tong sebenarnya masalahnya. Lu belajar dari masa lalu dong ya kan. Nah, sekarang gini. Dari Nino dulu deh. Kalau pesan ke gue mau denger pesan lo ke mereka berdua kalau dapat jodoh yang kayak gimana gitu yang menurut lo bisa menjaga stabilitas band ini gitu. Coba. Ya kalau gua cowok nih kan. Gua udah punya istri nih. Ya. Ini pesan buat mereka berdua. Contoh kayak aja gimana? sifatnya kayak istri gua lah. Oke. Siapanya? Ceweknya? Si cowoknya. Cowoknya. Si cowoknya. Oh, oke. Apa ya? Lebih ke selalu ngasih pengertian gitu loh. Ngedukung sebenarnya gitu Ngedukung. ya. Iya. Lo tahu kerjaan dia dari misalkan nantinya nikah gitu. Kan lo dulu pas pacaran udah tahu nih kerjaan dia apa. Iya benar. Pas udah nikah lo ngelarang. Iya. Harus Gitu. terima dong Harus dari terima awal. dong. Toh udah saling percaya kan dari dulu gitu. Intinya kan di band itu juga ada yang ngejagain. Iya. Iya benar. Lu tau gimana sebagai kakak Sama sama lah, Nino lah. kakak. Sama lah Sebagai gua. kakak. Sama ya. Sama Manino sama. Ya gua lihat Iya. ini mereka berdua ini benar-benar ngasih kebebasan buat kalian loh sebetulnya. Iya Kan emang. gua emang gua bebas baca banget. dari raut wajahnya Itong sama Nino nih. Mereka tuh kayak udah ikhlas aja gitu. Oh, ikhlas gitu. Dan ini keren gitu, keren. Kadang kan banyak yang nyikapin ini dengan sensi soalnya. Takut mereka tuh takut lu apa nih vokalis gue yang cewek-cewek ini bahaya juga nih kalau udah ini nah gitu. Tapi Maksudnya mereka kenal cowok lain terus pergi gitu. gitu. Kalau Tapi kita ini- mah fine aja maksudnya nah, ya. mereka ini udah ikhlas banget gitu loh di kondisi yang kayak gitu dan kesempatan atau kepercayaan yang mereka kasih itu Iya makanya menurut kita gua harus tahu diri juga. Iya. Gitu. itu harus kalian jaga betul-betul karena mereka itu bukan lu tau nggak kenapa mereka punya sikap kayak gitu karena mereka ngerasain kalian ini adalah bagian dari ini gitu. Iya. Kalian memiliki band ini gitu. Jadi ya udahlah mereka juga udah dewasa nggak harus gua atur-atur lah gitu. Benar-benar Kalau bisa jodoh- memilah, iya. Jodohnya kayak gini, ntar aja endingnya kalau udah nangis baru kita dengerin deh gitu kan. Kalau diatur-atur di awal nanti malah Balik nggak lagi, nyaman kan? ya kan. Bener nggak Tong ya? Malah takut.
kabur nanti ya kan, takut nanti kan gitu. Gila nih anak-anak dewasa banget dan keren banget ya. Target band udah, ya itu ya harapan gua. Obrolannya lebih banyak internal nih Tong sebetulnya karena, Iya, kayaknya ya. buat memperkuat itu. maksud Benar gua. sih. Iya, nggak apa-apa sih, nggak masalah bang. Gue cuman khawatir itu doang sih. Band yang gue harapin bisa besar ternyata stuck di tengah jalan karena hal-hal yang konyol gitu. Itu gue khawatir banget gitu. Lo tau lah Tong apa yang diperjuangin gua ya Benar, kan, benar. Dide, Andika Iya. ya kan, apa lo tahu banget lah, lo saksi lah ya kan. Kayak mana struggle-nya kita semuanya Iya gitu. benar loh. Bukan buat kita ya, tapi ini Iya. karya harus nyampe gitu. Harus kedengeran nih karya. Ini struggle-nya kita lu tahu banget gitu. Sabarnya kita. Iya, ini mah enak ya, Tongnya udah ada YouTube, udah Iya, ada apa sekarang ya kan. zaman dulu mah enak-enak. susah. Dulu Kangga itu beneran tangan kanan megang efek gitar, tangan kiri megang gitar, pakai ransel tuh turun naik kapal dulu tuh. Tiap seminggu sekali ke Jakarta gitu, karena di Lampung nggak bisa gitu. Iya benar. Gua sampai bosan naik travel gua pernah gua. Naik travel ya? Kayak gua udah bosan, udah muak tapi gua harus. Iya, Gitu loh. karena nggak bisa di Lampung. Kalau sekarang tuh enak. Iya udah ada Gojek, Grab. Iya. Yang sampai Jakarta juga coba gue. Iya. bukan itu loh. Maksudnya lebih mudah berkarya itu kayak gitu. Jadi dulu tuh apa-apa harus ke Jakarta gitu. Iya. Kalau sekarang di Lampung aja bisa kita gitu. Di Lampung tuh bisa berkarya di Lampung, tapi bisa berbisnis secara nasional, secara internasional bahkan gitu. Itu kerennya zaman sekarang itu. Makanya gue aja mati-matian tuh, gue curhat nih sama Itong. Tong, gue tuh sekarang tuh berjuang mati-matian gimana caranya gue ngidupin kota Lampung. Kenapa Tong? Karena gue pengen hidup di Lampung, gue pengen cari hidup di Lampung gitu. Kenapa dulu ke Jakarta? Alasannya simpel kan? Karena kota di Jakartanya hidup, Iya benar. industri musiknya hidup, industri Hidup. musik di Lampung mati. Benar. Makanya gue cari hidup di kota yang hidup gitu. Nah sekarang kalau gue berjuang untuk ngidupin industri musik di Lampung nih, harapan gue ketika dia hidup maka gue akan hidup dan Iya. karena gue bisa cari hidup di sini gitu. Iya bener. Itu sih sebenarnya. Dan kenapa bergaul kayak gini nih? Someday nih kalian ada keperluan apa sama gua, simpel kan, gampang. Tinggal datang ke W Halim misalkan gitu ya. Iya benar. Atau gua yang nyamperin ke basecamp kalian. Gila naik motor ke basecamp kalian ke Kemiling ya? Kemiling. Kemiling itu seliter doang kali bensinnya kan. Yoi. Santai nyampe. Sesimpel itu, segampang itu gitu Iya. kan. Gua harapan gua tuh circle yang ada di kita ini karena terintegrasi jadinya lebih mudah itu tuh. Iya. Harapan gua kita bisa lebih gampang untuk bikin itu tadi tuh berhubungan sama konten-konten yang tadi. Iya, Iya. benar. Collab gitu kan sama penyanyi mana gitu. Besok sama Ibeb, ajak Ibeb nyanyi gitu. Gue karena udah setongkrongan kan. Iya. Besok anak-anak Ibeb Kaitong nanti besok anak-anak nyanyi bareng ya di ini ya gitu. Ya kan? Iya Ya benar. kan saling ngebarter kayak iya, gitu kan. benar. Keren banget kali. Dan itu kalau siklus itu, circle itu dipertahankan itu yang nonton itu gila tau. Dan kalian harus sadar itu. Nanti yang suka sama Mr. and Mrs. akan suka sama Batas Senja. Yang suka sama Batas Senja akan suka juga sama mereka gitu. Iya, Karena benar. penonton tuh kan kayak gitu tuh. Iya. Kalau ngelihat suka nggak suka kalian adalah public figure. Kalau ngeliat kalian nggak suka sama si A nih, ini yang gerombolan kalian ini pasti nggak suka juga nih. Dong Kaitong aja nggak suka sama dia gitu. Nah itu yang ngebuat gap Benar. Iya. hati-hati, ya kan? Tapi untungnya kita suka semua ya. Suka. Iya. Saya sama karya anak Lampung kita suka semua, support lah. Iya. Iya Tapi dong. kita kalau Batas itu orangnya apa ya? Gimana? Ya natural aja, nggak bisa disuruh-suruh. Kalau gua suka ya kita repost gitu. Ya gitu Bang itu. Iya, tapi iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi itu gua Bentuk support lu bentuk lah support ya. gua Iya, gitu, iya. gua gitu loh. Oh bagus Oke, nih, oke. ya kan? Tanpa disuruh kalau gua. Auto. Auto. Kadang malah kalau yang disuruh-suruh kayak agak gimana Males, ya? malah males ya kan? Ya Malah kayak males. nggak dari diri kita sendiri Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Kayak terpaksa ya lah, formalitas aja lah. Gitu kan malah. Terus apa yang lu nggak suka dari Itong? Kok tahu kesini nih gimana nih? Apa yang lu nggak suka dari Itong? Ini buat bagus Tong. Apa Ya kan? tuh? Bagus dong. Kalau ada yang dia nggak suka dari lu, Ah, lu harusnya dengerin kan? Kayaknya suka semua kayak ini. Iya kan? Lu kalau hal yang ini namanya kritik membangun Tong. Iya kan? Apa ya? Anda kebagian juga nanti abis ini, abis Nino.
Hah? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak nemu ya? Nggak nemu. Oke, Ica besar. Gak ada. Nggak ada. Uh-uh. Oh, suka semua ya? Suka semua. Ah, bohong. Benar. Oh, benar ya. Iya. Ica kecil Nggak gimana? ada. Nggak ada. Aman. Aman ya? Aman. Aman ya, gila ya. Iya. Kayak terbuka aja Nah, semuanya. sekarang gue balik dong. Apa yang lu nggak suka dari mereka bertiga? Iya, tadinya paling waktu ya, tapi Iya. sekarang udah, maksud gua kalau gua Oke gitu ya sekarang. iya, kalau mereka nggak bisa ngikutin waktu gua, biar gua yang ngikutin waktu mereka gitu Oke, aja. wis. Dibalik aja sih. Keren ya. Dewasa Iya, iya, banget iya, emang. dewasa. Ya. Abang-abang ini. Gimana kalau dia Ya, kita gitu. panggil Om? Nggak apa-apa, bisa lah, masuk sih, bisa, cocok juga Om kok. serem banget. Oke, geng. Semoga ini bisa bawa manfaat ya. Maksudnya ini kan motivasi juga buat teman-teman yang nonton, buat yang dengerin juga tuh maksud gua. Bahwasannya sebuah band tuh kalau mau langgeng, kalau mau ini kan satu dia fokus di karya, ya kan. Yang kedua susah ya Tong ya nyatuin banyak kepala nih ya. Benar. Terutama jadwal tuh kadang-kadang kan. Betul. Benar. Buat teman-teman yang lain juga lah. Kalau kita nggak, yang gue bilang tadi, kalau kita nggak bisa ngikutin mereka ya kita yang ngikutin gitu. Betul. Dibalik aja gitu. Gue suka sama statement Ica kecil tadi, apa tahu diri gitu. Benar, Gitu benar. kan. Jadi sama-sama kalau kita sama-sama tahu diri Kak, jadi kan lebih enak gitu kan. Kita juga tahu kalau kita ada kekurangan, misalkan masalahnya di waktu atau masalahnya Iya. di apa gitu, Benar. dan kita bisa mengakomodir itu, ya bandnya bisa jalan gitu. Yang gua khawatirin kan kalau ngeband dewasa ini diisi sama ego gitu loh, ngerasa punya kontribusi di band, wah, Benar. ngerasa Iya. dia adalah kunci di band, Iya benar. ya kan? Hmm. Ya tenang aja gua, pasti inilah pasti nanti jalan lah. Sulit gitu. sih itu, sulit Nah, kalau itu gitu. yang agak jangan sampai lah. Sama kalau gua sama Itong misalkan ada apa-apa selalu Sharing ya langsung sharing, cepet ya. langsung sharing. Langsung kalau ataupun ada masalah langsung beres lah ya Langsung gitu. beres. Jadi misalkan apa gitu yang urgent atau apa langsung udah. Langsung cepat ya. Langsung cepat. Gila ya. Ya kadang misalkan gua pusing itu kan, ini gimana ya, kacau nih, gini-gini susah. Dia yang ngademin gua, udah lagi nih gini. Begitu pun sebaliknya lah gitu. Kalau kayak gini nih ya, ini prediksi gua sih bandnya bakal lama kalau kayak gini. Amin. Kalau Mudah-mudahan lah. ngeband sedewasa ini gitu. Gua agak tenang juga nih ngobrol ini sama kalian. Karena ngeband yang dewasa itu ya itu tadi gitu akan Ya benar kata lu tadi Bang, gua harus apa ya? Tahu di posisi gua. Kayak misalkan lu nih, Betul. Itong vokalis nih kan. Hmm. Itong terkenal di mana-mana, gua enggak. Ya gua nempatin diri gua sendiri Iya. dong ya kan. Kalau gua ego juga, gua baper iri sama dia, ya udah Taruh bubar. Iya bener. Drumnya. Drumnya terdepan. Iya kalau dia ego, drumnya taruh depan dong. Banting, tendang. Bubar pas di band kan. Iya. Kalau saling iri-irian. Iya. Karena Iya, kita bener. punya porsinya masing-masing. Betul. Pokoknya nih band kita duduk bareng-bareng sini karena karya loh, inget ya Benar. kan? Jadi gitu. Iya kan? Jadi Ya, bukan bener, jujur kayak gua pun pribadi ya, terkenal tuh gua nggak pengen sama sekali, Iya, duit iya. yang gua pengen. Gua Iya. realistis gua. Bener. Serius gua. setuju gua. setuju. Terkenal sama, bener kata lu tadi, bonus kan Bang. Emang Bonus, semua orang tahu benar. itu bonus Iya, lah benar. gitu. Iya. Ya intinya berkarya, kalau emang Betul. lu sering nongol ya orang tahu lah gitu Iya. ya kan. Betul. Ya itu Benar, tadi itu gue bilang kan. Gue nggak peduli, gue nggak terkenal, yang penting karya Iya. gue terkenal. Benar. Ya, Yang penting buat benar. isi dompet gue itu ya karya Iya, gue gitu. benar. Yang gue khawatirin tuh kalau karya gue ya nggak dikenal gitu. Ya itu. Iya. Gue mau terkenal semana-mana, dompet gue kosong sama aja bohong. Ya gitu. sama aja bohong. Karena itu pusat penghasilannya di situ. Benar. Gila ya, gokil ya, ini obrolan kenceng juga nih ya. Panas obrolannya. Panas Oke, ini. buat nutup podcast nih. Apa batas senja buat lo? Batas senja buat saya Mm-mm. pribadi itu segalanya. Segalanya. Karena kemampuan saya bisa dikeluarin semua di batas senja. Kemampuan saya kayak gitu. Mm-mm. Ica kecil. Cil. Jangan chill. Apa? Ica. Ica. Oh, iya. Ica aja. Ica cil. Batas senja Hmm. kayak rumah sih. Rumah. Iya, Batas senja menurut aku adalah kayak rumah. Heeh. Bisa buat tempat pulang kalau oke. aku lagi kayak gimana. Karena aku juga bisa sharing juga sama kakak-kakak ini gitu. Jadi kayak udah nyaman nih gue di batas senja. Pokoknya ini rumah kedua gue deh gitu. Oke. Second home. Ya. Lu gimana batas senja? Kalau gua sih udah bagian hidup ya Bang ya. Oh iya, bagian. Apa Part of my life Iya. ya kan. Kalau Ya udah. kalau gua di sini dia percaya. Iya. Gua tahu dari dia tuh dari awal itu apa part perjuangan lu, Bro. iya, ya kan? karena gua sama dia itu berdua apa ya? Ya mungkin mereka juga mungkin nanti lama-lama merasakan hal yang sama Iya, lah gitu. iya. Karena yang gue bisa tuh cuman musik saat ini Iya, gitu iya. loh. Nggak ada
pekerjaan yang lain dan itu harus gua tekunin terus, udah jebur gitu loh. Sama Iya, gue banyak belajar dari Batas Senja ini. Lu banyak nemuin hal apa itu hidup di Iya, Batas Senja ini ya. banyak hal baru Bener-bener. yang belum pernah gue rasain, gue nemu di sini gitu. Benar. Gila ya, gokil ya. Kalau Makanya, itu mah udah gak usah gue tanya lagi Makanya lah. di Paham lah ya. di masa sulit yang sekarang ini ya gimana caranya kita terus bertahan, udah itu. Iya. Gimana kita survive lah. Yang paling susah itu saat-saat sekarang sih bang. Bener. Asli bener-bener Kalau uji mental lah. Kalau titipan gue nih ya, oke ya. Yang pertama di samping survive ada bahasa namanya adaptasi. Heeh. Cepat-cepatlah beradaptasi gitu. Karena cuman yang beradaptasi yang bisa bertahan hidup. Ya, gitu. benar. Yang bisa survive ngejawab pertanyaan survive tadi gitu. Iya. Yang beradaptasi yang bisa survive. Benar. Yang survive itu banyak yang meninggoy itu karena itu tadi gitu, karena dia nggak bisa beradaptasi. Iya benar. Iya kan, Masuk akal sih itu. dinosaurus aja yang segede Iya. itu badannya bisa punah loh. Benar. Iya, karena udah bukan masanya dia Iya. kan. Karena punah dia. Karena dia nggak bisa beradaptasi. Iya benar. Benar. Coba kalau dia berkawan sama gajah mungkin ya kan, mungkin Iya. sama saat ini dia masih eksis aja gitu, dan kita nggak ada masalah dinosaurus lewat-lewat gitu, nggak Gak apa-apa apa-apa, gitu. sokin aja. Makanya Karena dia nggak bisa beradaptasi. Di masa pandemi Bener-bener. ini kita udah beradaptasi ya. Udah sangat beradaptasi Iya. sih Iya. kalau gua. Ya, yang kedua adalah tadi tong, bukan mau ngebalikin Batas Senja ke dalam sudut pandang etnik ya, tapi kita ngomongnya lebih spesifik lagi. Kita ngomongin Lampung. Kalau mau eksis di Lampung, gua titip banget kalian masukin entitas Lampung. Ya kan, banyak kok. Ada kayak acara apa namanya yang kemarin dibikin di 24 TV itu ada Seruit. Nah, itu kan satu kata yang nyadur dari kulinernya Lampung gitu. Seruit kalau dibaca sama orang seruit. Tapi kalau orang Lampung bacanya seruit. Seruit. Iya, iya. Gitu kan? Betul. Terus bikin album kompilasi kemarin rame-rame namanya Ulun. Iya. Nah, gitu. Titip entitas Lampung. Iya. Kenapa? Karena itu yang ngebuat kita orang bisa menghargai kita karena budaya loh. sebenarnya. Iya benar. Jujur aja. Bener-bener. Jujur aja. Ini lebih spesifik ya, bukan kita bicara apa namanya, kalau ataupun memang ada kostum etnik gitu. Iya. Apa kayak tapis kayak apa kayak gitu ya kan, Iya, lebih benar. spesifik, ikat kepalanya tapis kayak gitu, lebih spesifik ya entitasnya, karena siapa lagi yang mau ngebanggain Lampung ini kalau bukan kita. Kita bisa hidup di Lampung kalau kita benar-benar menjaga entitas itu. Iya, benar. Sebetulnya gitu. Selip internasional bro. Ya mudah-mudahan. Kenapa di Amerika nggak ada tapis ya kan? Yang ada di Nggak sana ada ya. tapis Lampung dong. Iya Benar. dong. Nggak ada keripik pisang dong. Nggak ada keripik Iya. indie. Nggak ada keripik Nggak indie ada. dong. Nah itu yang gua maksud ya kan. Iya benar. Bahkan bisa menganterin kita menginternasional gitu. Polanya kayak gitu. Titip banget itu soal itu. Yang pertama adaptasi, yang kedua entitas. Iya. Selipkan entitas Lampung. Gua nggak tahu di lirik lagu mungkin. Udah kita udah bikin lagu juga. Cakep Udah lama juga malah tuh. Ya. Udah punya kita. Cakep juga. Bagus lah pokoknya lagunya. Enak Sombong ya? sekali saya. Enak belum kita ini. Rick. Belum, tapi emang itu lagu itu udah dibuat tapi sering kita bawain di live setiap Oke. live gitu bang. Live pasti Tapi kita nggak pernah bawain. di demoin. Ya, gua tunggulah karya itu biar bisa dikenang sepanjang Iya. masa. Gua tuh pengennya kalau ada karyanya tuh lebih enak tuh gini. Hmm. Saat orang mau lagi bikin video dokumentasi di salah satu destinasi wisata, nah lagu kalian bisa jadi background gitu. Benar. Ya benar sih. Itu bro, Benar-benar. gitu yang mau gua maksud sama ini gitu kan. Terus iya. kalian pada saat bikin video klip menggunakan salah satu identitas Lampung. Lampung gitu, maka itu akan jadi company profilnya orang pariwisata di Lampung gitu Iya, kan. Oh benar. ini musisi-musisi yang benar-benar memperhatikan itu gitu kan. Oh ini sampelnya gitu. Gue tuh nggak sedikit juga waktu pas gue bikin satu karya kalau di IO itu kan ya, ternyata karya event kita tuh dijadiin bahan presentasi di Asia Tenggara gitu kan. Kita ngelihatnya tuh bangga aja gitu. Iya, Nggak dapat apa-apa sih sebenarnya, tapi bangga aja, gila Iya. ini karya yang kita bikin nih gitu. Bangga aja. Iya gitulah titipan gue ya. Siap. Jadi jauh-jauh Iya. dari hal-hal di luar situ tuh. Ini gue fokusin terus nih ke sini ya. Iya, Oke, geng, thank you banget ya waktunya. Siap bang. Kemarahannya Mbak Ica ya. Lega ya, sedikit lega, ya. Udah Kak? diluapin ya. Ya, kalau ini playgirl kalau yang ini, playgirl ini. Mana Dia ada. dia mencoba menyembunyikan identitasnya, ya kan. Maybe. Maybe ya kan. Aduh. Aduh. Kok aduh sih? Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Namanya juga belum ini kan, belum jadi suami ya kan.
Iya dong, milih. Memilih kan boleh kan? Boleh banget ya kan. Thank you banget, mudah-mudahan ini jadi manfaat, bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang mau ngeband jadi primbon ya kan. Benar, buat benar, band yang benar. lainnya. Amin. Amin. Geng, give applause untuk Bata Senja. Wuh.